Bab 351. Mereka yang telah berevolusi dengan poin Geno Suci maksimal hampir tidak perlu di tempat suci pertama. Dan sekali dihukum oleh peraturan tempat perlindungan dewa, mereka akan menderita kerusakan luar biasa. Jadi, kebanyakan orang hanya akan memasuki suaka dewa kedua. Bahkan jika mereka memilih untuk tinggal di First God Sanctuary, mereka tidak akan pernah diizinkan untuk berpartisipasi dalam kontes yang dipilih di First God Sanctuary. Yang paling bisa mereka lakukan adalah membunuh beberapa makhluk berdarah suci, yang tidak masalah bagi mereka. Sedangkan untuk makhluk super, bahkan seorang pemula berevolusi dengan semua genopoin yang dimaksimalkan masih akan terlalu lemah untuk membunuh satu. Sebelum berlatih desain super geno seni untuk evolver, evolver pemula tidak memiliki banyak kelebihan selain fisik yang kuat. Pada titik ini, jika Hansen menggunakan semua yang dia dapatkan, kebugarannya akan sebanding dengan seorang evolver dengan segala yang dimaksimalkan. Namun, Hansen masih tidak berani melawan makhluk super secara langsung. Sejak Yu sudah berevolusi dengan semua poin geno yang dimaksimalkan, Hansen tidak tahu mengapa dia masih di suaka dewa pertama. Hansen tidak cukup terkejut. Bahkan, dia punya ide ketika dia menemukan tingkat kebugaran pria dengan baju besi emas terlalu tinggi. Meski begitu, Hansen tidak berpikir Yu layak mendapatkan perhatiannya. Karena teknik orang itu kurang, kebugarannya tidak masalah. Itu seperti anak kecil yang bermain dengan palu besar. Itu tidak perlu dibanggakan. Orang lain dari Steel Armor Shelter menjadi pucat. Pergi dengan kelompok seperti ini ke suatu tempat seperti gurun iblis, siapapun akan merasa gelisah. Beberapa orang bahkan ingin kembali. Hansen, apa yang harus aku lakukan? Su Xiaoqiao berbisik pada Hansen. Su Xiaoqiao juga merasa takut. Mereka memiliki lebih banyak orang untuk memulai, dan Yu adalah seorang evolver. Sekarang mereka sudah memiliki konflik, dan akan lebih sulit setelah memasuki gurun iblis. Karena kamu telah mengambil uang itu, kita harus pergi. Ayo, kata Hansen. Su Xiaoqiao juga tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk berhenti dari perjalanan sekarang. Untungnya, Hansen ada bersamanya, yang memberinya keberanian. Su Xiaoqiao memimpin jalan di gurun setan. Setelah melakukan perjalanan selama 6 hari, yang bisa mereka lihat hanyalah bukit pasir. Semua orang di kelompok Yu sombong. Meskipun orang-orang dari shelter armor baja marah, mereka memilih untuk diam sejak Pak. Yu adalah seorang evolver. Di sana, kata Su Xiaoqiao, menunjuk kegundukan yang jauh. Semua orang melihat ke arah mereka dan melihat pohon besar berdiri di atas bukit pasir. Benar-benar ada pohon besar di padang pasir. Mata Yu bersinar. Dia tidak pergi ke Second God Sanctuary setelah berevolusi karena dia ingin mengambil keuntungan dari fisiknya dan membunuh beberapa makhluk suci darah demi uang. Jika dia bisa membunuh makhluk darah suci langka, itu akan lebih baik. Namun, makhluk berdarah suci tidak mudah ditemukan, dan dia tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu di First God Sanctuary. Karena itu, dia secara alami tidak ingin kembali dengan tangan kosong dari perjalanan ke Devil Desert. Hansen juga terkejut melihat pohon itu. Biasanya, pohon-pohon besar seperti ini sulit bertahan di padang pasir. Sebagian besar tanaman gurun adalah sesuatu seperti kaktus. Sekelompok orang mendesak tunggangan mereka untuk mendekati pohon itu. Mereka mendapati pohon itu bahkan lebih besar dari yang mereka kira setelah semakin dekat. Batang pohon itu sangat tebal sehingga perlu 8 orang memeluk pohon itu untuk membuat lingkaran. Dan tinggi pohon itu setidaknya harus 100 kaki. Mereka juga menemukan bahwa seperti yang diklaim Su Xiaoqiao, meskipun pohon itu tampak utuh, pohon itu berubah menjadi arang seluruhnya. Sepertinya pohon itu tidak terbakar oleh api, karena tidak ada daun atau cabang yang terluka. Itu seperti seluruh pohon itu dikarbonisasi dalam sekejap. Pohon itu dibakar oleh makhluk itu. Hansen bertanya pada Su Xiaoqiao, bingung. Aku tidak yakin tentang itu. Aku melihat makhluk itu mendarat di pohon dari jauh dan hanya berani mendekati pohon setelah pohon itu pergi. Ketika aku datang ke sini, pohon itu sudah seperti ini, kata Su Xiaoqiao. Di mana makhluk itu, Bapak? Yu bertanya pada Su Xiaoqiao. Dia tidak membawa semua orang di sini hanya untuk melihat pohon itu. Aku hanya tahu bahwa itu mengarah ke arah itu ke padang pasir. Adapun kemana perginya, aku tidak tahu. Su Xiaoqiao menunjuk ke arah itu dan berkata. Jalani jalan, Tuan. Yu diperintahkan. Kontrak kami cukup jelas. Saya hanya bertanggung jawab untuk membawa Anda melihat pohon itu. Anda harus menemukan makhluk itu sendiri. Su Xiaoqiao mengerutkan kening dan berkata. Potong omong kosong. Pimpin jalan seperti yang kita minta. Seorang pengikut Yu berseru. Su Xiaoqiao memandang Hansen, dan Hansen berkata kepada Tuan. Tuan Yu, karena Anda telah menandatangani kontrak dengan teman saya telah memenuhi tugasnya. Silakan pergi ke sana sendiri. Apakah kamu bicara denganku? Bapak, Yu memandang Hansen dengan jijik. Saya kira tidak ada Tuan Yu yang kedua, kata Hansen santai. Karena kamu tahu tidak ada lagi Tuan Yu di sini, kamu harusnya tahu siapa bosnya, kata Tuan Yu dengan dingin. Sekarang aku tidak tahu, kata Hansen, menyipitkan matanya. Jika kamu tidak tahu siapa bosnya, setidaknya kamu harus tahu siapa orang terkuat itu, seorang pengikut Yu berkata dengan dingin. Aku tahu itu, Hansen mengangguk. Bagus, hanya orang terkuat yang bisa membuat keputusan.
Yang perlu Anda lakukan hanyalah menutup mulut dan memimpin. Pengikut itu memberi Hansen dan Su Xiaoqiao pandangan yang tajam. Hansen tidak bermaksud bergerak. Dia tersenyum dan berkata, saya pikir Anda pasti telah salah mengerti sesuatu. Disalahpahami. Aku tahu siapa orang terkuat itu, tetapi orang itu bukan Tuan Yu. Kata Hansen santai. Bukan Tuan Yu, kamu tidak bermaksud jahat. Pengikut lainnya tertawa. Iya, itulah yang aku maksudkan, Hansen mengangguk dengan serius. Kamu pasti sudah gila. Kamu pikir kamu bisa dibandingkan dengan seorang evolver yang telah memaksimalkan poin genonya yang sakral. Mereka memandang Hansen seolah-olah mereka sedang melihat seorang idiot. Tidak semua evolver baik, kata Hansen santai. Kemudian dia menoleh ke Su Xiaoqiao dan berkata, karena kontrak sudah terpenuhi, kita harus pergi sekarang. Biarkan saya menunjukkan kepada Anda apakah seorang evolver itu baik atau tidak, Mer. Yu mendesak tunggangannya untuk menuntut Hansen. Bab 352. Hansen, Su Xiaoqiao tiba-tiba menjadi pucat. Jika Bapak Yu akan menyerang Hansen, tidak mungkin Hansen bisa mengalahkan seorang evolver. Hansen duduk diam di atas binatang bermata tiga. Dia sudah menjual serigala tornado, dan meowth bukan yang terbaik, itulah sebabnya Hansen mengendarai binatang bermata tiga dalam perjalanan ini. Bapak, Yu memegang pedang jiwa buas, yang terlihat seperti jiwa binatang suci darah. Hansen menyipitkan matanya pada Mer. Pedang Yu, yang tepat seperti yang ia butuhkan saat ini. Bapak, Yu bergegas ke Hansen, memotong pedang peraknya di leher Hansen seperti sambaran petir. Mereka dengan Yu tidak bergerak, sepertinya mereka menikmati pertunjukan. Bapak, Yu adalah seorang evolver, jadi tidak ada orang yang bisa mengancamnya di suaka dewa pertama. Tak lama, semua orang membuka mata lebar-lebar. Saat pedang hendak memotong camilan Hansen, Hansen tiba-tiba mengulurkan tangan dan memotong pedang dengan dua jari. Semua orang berpikir Hansen gila. Seharusnya tidak ada yang bisa memotong pedang yang masuk dengan dua jari, terutama ketika itu adalah seorang evolver yang memegang pedang. Bapak, Yu menggunakan lebih banyak kekuatan seperti biasanya, mencoba membunuh Hansen secara langsung. Saat semacam itu menyentuh jari-jari Hansen, tampaknya seluruh tubuh Hansen menjadi tanpa bobot. Dia menempelkan dirinya pada pedang dan bergerak bersama pedang kemanapun ia pergi seolah-olah dia adalah daun yang jatuh. Merasa kaget, Yu mengambil pedang itu kembali dan meninju Hansen yang mendekatinya dengan pedang. Hansen memukul tinju Yu, melompat dan mendarat di belakang Tuan Yu, belati kerangkanya pada leher Yu. Sepertinya seorang evolver sepertimu bukan masalah besar, kata Hansen ringan. Meskipun Yu memiliki hitungan geno poin terbaik, ia sangat buruk dalam seni bela diri. Dia mungkin berasal dari keluarga kaya, tapi dia sampah sendiri, yang berbeda dari Yuan dan King. Bapak, Yu bingung, dan yang lainnya tercengang. Tidak ada yang bisa meramalkan bahwa seorang evolver mudah dikalahkan oleh Hansen. Apakah kamu ingin hidup atau mati? Hansen menggerakkan belati ke depan sedikit sambil tersenyum. Pisau tajam segera memotong kulit leher Yu, setetes darah meluncur ke belati. Apa yang harus aku lakukan untukmu jika aku ingin hidup? Bapak, Yu menjadi pucat, dan tidak ada satupun di kelompoknya yang berani bergerak. Aku orang yang adil dan bisa menawarkanmu kesempatan untuk mengoreksi dirimu sendiri. Namun, jika aku membiarkanmu pergi begitu saja, aku khawatir kamu tidak akan mempelajari pelajaranmu. Jadi, pedang untuk hidupmu, pedang yang kamu miliki sedang memegang sekarang, kata Hansen. Tidak mungkin, ayahku adalah CEO Dongchang. Jika kau menumpangku, ayahku akan membunuh seluruh keluargamu, teriak Tuan Yu dengan ganas. Hansen hampir meledak tertawa. Baiklah, ketika kamu pergi ke neraka, ingatlah untuk muncul dalam mimpi ayahmu dan katakan padanya bahwa Hansen yang membunuhmu. Hansen mendorong belati kerangka itu lebih dalam ke kulit Yu. Tidak, kamu bisa memilikinya, seru Yu, hampir takut setengah mati. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Ketika aku menghitung sampai 3, jika pedang itu tidak ada di tanganku, kamu dapat menyimpannya di neraka. Hansen mulai menghitung, 1, 2. Bapak, Yu bahkan tidak berani tawar-menawar dan dengan cepat mentransfer pedang jiwa buas itu ke Hansen. Jangan mengaku sebagai seorang evolver di waktu berikutnya, sehingga kamu tidak akan kehilangan muka untuk semua evolver. Hansen mengambil kembali pedang dan belati kerangka dan kembali ke belakang binatang bermata 3 mutannya. Sekali Pak Yu memperoleh kebebasannya lagi, ia dengan cepat memanggil pisau jiwa binatang buas dan memimpin para pengikutnya untuk menyerang Hansen. Kembalilah, kata Hansen santai. Dia telah meramalkan hasil ini dan dengan cepat bergegas ke sekelompok orang. Bapak, Yu tidak mau mengakui fakta bahwa dia lebih lemah dari Hansen. Seharusnya aku tidak kalah, pikir Pak Yu. Selain itu, BP, Yu memiliki banyak orang baik di timnya, jadi dia percaya dia harus bisa membunuh Hansen kali ini dan membalaskan dendamnya sendiri. Namun, ketika Hansen berada di tengah-tengah mereka, Tuan Yu mulai menyesal, karena dia menemukan bahwa kelompok itu tidak membantu, tetapi beban. Hansen berjalan santai di antara mereka, dan untuk beberapa alasan, mereka bisa lebih mudah menyakiti rekan satu tim mereka daripada Hansen. Setiap kali Hansen mengacungkan belati kerangka, cedera akan terjadi. Untuk sementara, 6 orang terluka dalam kelompok itu.
Su Xiaoqiao tercengang. Cara Hansen melakukannya membuatnya bertanya-tanya siapa yang berevolusi. Bapak, Yu sangat ketakutan. Dia tidak bisa menggambarkan perasaan yang dia miliki. Jelas, Hansen adalah orang yang dikepung. Namun, rasanya Hansen benar-benar berada di belakang pengepungan. Bapak, Yu bahkan tidak punya kesempatan untuk menyerang Hansen. Setiap kali dia mencoba bergerak, dia akan diblokir oleh salah satu orangnya sendiri. Seseorang yang tidak benar-benar berlatih seni bela diri tidak bisa mengatakan betapa luar biasanya keterampilan layang-layang. Di mata Hansen, orang-orang seperti ini tidak bisa memberinya tekanan tidak peduli berapa banyak mereka. Pergilah, Tuan, Yu berseru ketika dia menemukan tidak ada kesempatan untuk menyerang Hansen. Hansen tidak mengejar sisa kelompok. Ketika mereka pergi, sambaran petir biru meninggalkan tangan Hansen. Bumerang kupu-kupu hantu mutan terbang ke arah Mer. Yu yang melemparkan dirinya ke arah Hansen. Bapak, Yu mencoba memotong bumerang itu menjadi dua, tetapi ketika senjatanya hendak menyentuh bumerang itu, ia dengan cepat membuat belokan yang aneh dan menghilang di depan matanya. Melewati Mer, pisau Yu, bumerang itu memukul dadanya dengan keras. Bang! Api biru meledak pada Mer. Dada Yu, membuatnya jatuh dari gunungnya dan berguling-guling di tanah. Bab 353. Bapak, Yu terbakar serius dan berguling-guling di tanah untuk memadamkan api biru. Ketika dia melihat ke atas, dia menemukan bahwa Hansen berjongkok di depannya, belati kerangka di lehernya. Tuan Yu, Anda orang yang baik hati. Saya tahu Anda pasti ingin membantu orang miskin dan memberi saya lebih banyak jiwa binatang berdarah suci secara gratis. Sekarang, kali ini, berapa banyak yang Anda rencanakan untuk diberikan kepada saya? Hansen menepuk Tuan, wajah Yu dengan belati lainnya. Bapak, Yu ingin menamparkan dirinya sendiri karena mengacaukan pria ini. Kenapa dia melakukan itu? Dia memiliki 2 jiwa binatang suci darah secara total dan 1 sudah pergi, sekarang dia harus memberikan yang lain. Dia tidak meninggalkan suaka dewa terlebih dahulu setelah berevolusi untuk menghasilkan uang. Tidak hanya dia tidak mendapatkan apa-apa, kedua jiwa binatang suci darah yang dia miliki harus diserahkan kepada orang lain. Meskipun Yu sangat kesal, dia harus mentransfer jiwa binatang itu ke Hansen dengan jantung berdarah. Ayo pergi. Yu memberikan satu-satunya jiwa binatang suci darah yang tersisa untuk Hansen untuk mendapatkan kembali kebebasannya. Menatap Hansen dengan ganas, dia tidak lagi berani melakukan apapun. Bapak, Yu mengertakkan gigi dan membawa timnya pergi. Hansen, kenapa kamu tidak membunuh binatang itu? Su Xiaoqiao bersemangat, tetapi sekaligus bingung. Di matanya, Hansen memiliki setiap kesempatan untuk membunuh semua orang di tim itu. Siapa yang akan mencari kita jika aku membunuh mereka? Hansen menyeringai. Bapak, Yu dan timnya ada di sana untuk makhluk itu. Jika makhluk itu adalah makhluk super yang nyata, hal yang cerdas adalah membiarkan tim mencari mereka, alih-alih mengambil risiko. Ketika sampai pada makhluk super, Hansen tidak akan pernah dengan mudah mengambil risiko. Akan lebih baik jika dia bisa menentukan seberapa kuat makhluk itu sebelum dia memutuskan bagaimana harus bertindak. Su Xiaoqiao mengerti apa yang dipikirkan Hansen dan mengikuti tim dengan Hansen. Namun, sisa orang-orang dari shelter armor baja tidak ingin melanjutkan perjalanan dan mulai kembali. Saudaraku, apakah Tuan Yu benar-benar seorang evolver dengan semua genopoinnya sudah maksimal? Kurasa dia tidak sekuat itu. Mungkinkah dia berbohong? Su Xiaoqiao dan Hansen mengambil waktu mereka, naik di atas tunggangan mereka sambil mengobrol. Sebaiknya kamu tidak mencobanya sendiri. Meskipun orang itu tidak memiliki keterampilan, dia memang memiliki fisik seorang evolver, kata Hansen. Benarkah? Aku pikir seorang evolver dengan semua poin gen yang dikompromikan akan menjadi sangat kuat, sementara ternyata dia hanya begitu-begitu. Su Xiaoqiao bertujuan menjadi seorang evolver dengan poin genonya yang sakral sudah maksimal. Awalnya, dia ingin bekerja keras untuk mencapai tujuan itu dan berevolusi sekitar 30 tahun. Namun, melihat apa yang Bapak Yu bisa melakukannya, Su Xiaoqiao tidak lagi berpikir tujuan itu penting. Mungkin dia seharusnya tidak membuang banyak waktu untuk mengejarnya. Ini pengecualian. Biasanya, seorang evolver dengan poin geno suci maksimal harusnya sangat kuat. Orang ini belum mempraktikkan seni super geno yang dirancang untuk para evolver, jadi dia tidak jauh berbeda dari orang yang tidak dievolusikan dengan orang yang berotot. Hansen tersenyum dan berkata. Sementara keduanya mengobrol, Pak, tim Yu mendesak tunggangan mereka dan berharap menemukan makhluk itu sebelum Su Xiaoqiao dan Hansen melakukannya. Melihat Su Xiaoqiao dan Hansen mengikuti mereka, Tuan Yu bahkan lebih yakin bahwa dia berada di arah yang benar. Dia berpikir selama dia bisa menemukan makhluk itu, dia mungkin bisa membunuhnya dengan satu pukulan karena dia telah memaksimalkan poin genonya yang suci. Oleh karena itu, BP, tim Yu berlari cepat, dan Su Xiaoqiao dan Hansen kehilangan mereka karena mereka tidak terburu-buru. Apakah kita terlalu jauh dari mereka? Kita hampir tidak bisa melihat mereka, kata Su Xiaoqiao dengan cemas. Tidak, ini sempurna. Hansen tidak peduli dan melanjutkan perjalanannya. Kadang-kadang, mereka bisa melihat beberapa makhluk mati di jalan, yang seharusnya dibunuh oleh Mer. Tim Yu, Bapak, Yu memeriksa mayat-mayat itu dan mendapati mereka sebagian besar terbunuh dengan satu serangan, jadi seharusnya Mer. Yu sendiri.
Tuan Yu cukup impulsif. Jika dia bertemu makhluk itu, pasti menyenangkan untuk menonton, Han Sen berbicara pada dirinya sendiri. Setelah bepergian selama 2 hari, Han Sen tiba-tiba berhenti dan menatap jauh. Apa itu? Su Xiaoqiao juga melihat ke depan tetapi tidak melihat apapun. Kelompok mereka harus dalam kesulitan sekarang. Tidak yakin apakah mereka telah bertemu dengan makhluk yang sedang kamu bicarakan. Ayo cepat dan lihat apa yang terjadi. Han Sen dengan cepat mendesak binatang bermata 3 itu untuk berlari maju. Setelah berlari beberapa mil, Su Xiaoqiao melihat sekelompok orang bertarung dengan makhluk dari jauh. Itu nyaris tidak berkelahi, tetapi lebih seperti pembantaian oleh makhluk itu. Seekor burung api emas raksasa menyapu sayapnya melintasi sekelompok orang. Semua yang tersentuh oleh sayap semuanya terbakar. Setelah menangkap api keemasan, tidak peduli bagaimana mereka mencoba, mereka tidak dapat memadamkan api. Segera, mereka semua berubah menjadi arang. Bapak, Yu adalah yang tercepat di tunggangannya. Sisa kelompok semuanya dikarbonisasi oleh burung-burung. Bahkan BP, Yu tidak bisa melarikan diri. Dia hanya membeli dirinya sendiri beberapa waktu sebelum burung itu mengejarnya seperti cahaya kemasan. Merasakan panas di belakangnya, Yu ingin berjuang untuk hidupnya. Dia melompat dari tunggangannya dan menggunakan senjatanya ke arah kepala makhluk itu. Meskipun senjata ini bukan jiwa binatang suci darah, itu adalah senjata yang kuat dan dia membuat serangan besar. Namun, makhluk itu bahkan tidak mengelak, tetapi membiarkan senjatanya mengenai dirinya sendiri. Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan Han Sen. Pisau itu menembus kepala burung itu seolah-olah telah memotong api sungguhan. Makhluk itu tidak terluka sama sekali. Tubuh makhluk itu melewati Yu yang saat itu berubah menjadi bola api. Yang bisa dia lakukan hanyalah berteriak sebelum dibakar menjadi arang. Makhluk super. Ini benar-benar makhluk super. Han Sen terkejut dan senang. Dia senang bahwa dia akhirnya menemukan makhluk super. Namun, yang ini tampaknya lebih kuat dari kura-kura. Setelah semua orang dibakar menjadi arang oleh burung itu, ia twitit dan terbang menuju puncak gunung yang tinggi. Meskipun gunung itu terletak di padang pasir, gunung itu sangat indah. Puncak gunung masih tertutup salju. Han Sen bertanya-tanya mengapa seekor burung api akan memilih tempat seperti itu untuk beristirahat. Setelah burung itu pergi, Su Xiaoqiao dan Han Sen mendekati mayat orang-orang. Melihat penampilan orang mati, mereka berdua merasa kedinginan. Seperti pohon, tubuh mereka masih utuh, tetapi berubah menjadi arang. Itu mengerikan dan memuakkan untuk dilihat. Bab 354. Awalnya Han Sen berpikir sejak Yu adalah seorang evolver dengan semua poin genusnya dimaksimalkan, ia akan mampu bertahan beberapa saat menghadapi makhluk super. Namun, BP, Yu meninggal begitu cepat dan dengan cara yang mengerikan, yang membuat Han Sen menggigil. Kenapa semua makhluk super begitu kuat? Han Sen bertanya-tanya. Menyaksikan apa yang terjadi pada sekelompok orang, Han Sen tidak lagi berani memprovokasi burung-burung itu segera. Ini benar-benar Phoenix. Sangat menakutkan, Su Xiaoqiao berkata dengan rambut berdiri. Phoenix pastinya lebih kuat dari ini. Namun, di First God Sanctuary, makhluk itu harus tak terkalahkan, kata Han Sen dan berbalik. Karena dia sekarang tahu burung itu memang makhluk super dan menemukan di mana ia beristirahat, Han Sen memiliki semua informasi yang dia butuhkan. Sebelum dia menemukan cara untuk membunuhnya, tidak ada gunanya baginya untuk tinggal di sana. Senjata normal tidak bisa melukai burung itu. Untuk membunuhnya, dia membutuhkan lebih dari kekuatan dan kecepatan. Entah bagaimana, dia perlu menemukan metode untuk melukainya. Ketika Han Sen kembali ke Steel Armor Shelter, dia memeriksa awan binatang, yang menjadi lebih transparan. Jelas, dalam beberapa bulan, dia akan dapat memanen makhluk super lain. Han Sen berharap untuk mendapatkan jiwa binatang buas awan. Jiwa binatang buas super dari binatang buas awan akan sangat berarti bagi Han Sen, dan membuatnya jauh lebih mudah baginya untuk berburu makhluk super. Tumbuh lebih cepat, Han Sen berbicara pada dirinya sendiri, menonton binatang buas. Ketika Han Sen kembali ke Black Hawk, dia menemukan banyak telepon dan pesan yang tidak dijawab dari lab Profesor Yan, memintanya untuk kembali ke persidangan. Karena dia berada di Gurun Iblis, Han Sen telah melewatkan persidangan selama beberapa hari. Han Sen dengan cepat berubah dan pergi ke lab. Anda telah melewatkan persidangan selama beberapa hari. Anda beruntung bahwa Jing Jia adalah subjek utama. Jika tidak, Profesor Yan tidak akan pernah membiarkan Anda lolos, kata Qin Ziming, yang bertanggung jawab atas kasus Han Sen. Han Sen memperhatikan Jing Jia berlari-lari di lapangan tertutup dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Ini adalah model yang baru dibangun bernama Sprint. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data komprehensif seseorang dalam kondisi ekstrim. Anda juga dapat memberikan suntikan. Qin Ziming tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya pada Han Sen, apakah Anda melakukan tes memberi Anda terakhir kali? Anda harus memberi saya data kembali. Aku belum punya waktu. Han Sen tiba-tiba teringat akan solusi dan perangkatnya, yang belum bisa dia gunakan. Lakukan ketika kamu punya waktu, Qin Ziming tidak bersikeras. Bagaimanapun, Han Sen hanyalah subjek tidak resmi, sementara data Jing Jia adalah kuncinya. Setelah keluar dari sprint, Jing Jia berkeringat. Sepertinya dia sudah melewati neraka. Han Sen, datang dan coba ini.
Jing Jia melihat Han Sen, dengan cepat menariknya ke sprint dan menutup pintu. Setidaknya katakan padaku bagaimana menggunakan ini. Han Sen melihat hambatan yang berbeda dan berkata dengan senyum masam. Ada banyak dinding logam yang menghadap ke arah yang berbeda. Beberapa bahkan ada di udara. Apakah Anda melihat zona putih di dinding logam? Anda harus menginjak zona putih untuk melewati semua dinding. Jika Anda melangkah keluar dari zona putih, Anda akan mendapatkan kejutan dan harus memulai dari awal lagi. Untuk lulus, Anda harus melewati semua dinding logam untuk mencapai garis akhir tanpa menjadi kaget. Qin Ziming menjelaskan aturan kepada Han Sen melalui mikrofon. Sepertinya tidak sulit, kata Han Sen, melirik zona putih. Meskipun zona putih masing-masing hanya selebar 1 kaki, itu cukup lebar untuk Han Sen. Namun, ketika Han Sen memulai tes, dia menemukan bahwa dia sangat salah. Dinding logam dan zona putih dirancang khusus untuk meningkatkan tantangan. Dindingnya tidak rata, tetapi miring dalam sudut yang berbeda. Beberapa bahkan terbalik. Jadi, dia harus melompat terus dan tidak bisa istirahat. Selain itu, ia juga perlu menggunakan semua jenis posisi. Hampir semua otot harus dimotivasi untuk menyelesaikan tugas. Itu benar-benar desain ilmiah. Jika dia tidak cukup cepat atau cukup fleksibel, tidak mungkin dia bisa menggeser langkahnya tepat waktu untuk menginjak dinding logam berikutnya. Itu adalah tes sederhana, tetapi tantangannya luar biasa. Dengan fisik Han Sen, dia bahkan merasakan beberapa kesulitan. Itu adalah pertama kalinya dia melakukan tes, jadi dia tidak yakin tentang penempatan dinding logam di depannya. Han Sen harus mengandalkan refleksnya untuk bergerak maju. Jika dia telah berlatih beberapa kali dan mengenal salurannya, itu tidak akan sulit baginya. Namun, tes tingkat ini tidak bisa membuat Han Sen ngeri. Meskipun tampak melelahkan, Han Sen masih berhasil melewati seluruh sprint. Menonton Han Sen selama tes, penampilan Jing Jia menjadi suram, dan Qin Ziming juga terkejut. Peneliti lain pada tugas yang berbeda juga berkumpul, tampak terkejut. Sprint bukanlah tantangan ekstrim, dan Jing Jia dapat dengan mudah melewatinya sekarang. Namun, Jing Jia telah belajar dengan hati-hati tentang penempatan semua dinding logam. Pertama kali Jing Jia melakukan tes, dia terkejut 8 kali sebelum dia lulus. Itu berarti, tanpa mempelajari tes, ada 8 kesempatan di mana Jing Jia tidak bisa bereaksi cukup cepat, yang juga merupakan poin kunci dalam desain. Tentu saja, ada lebih dari 30 trik total. Jing Jia berhasil mengatasi yang lain kecuali 8 itu. Setelah hilang sekali, Jing Jia tidak pernah gagal lagi pada trik yang sama. Namun, untuk pertama kalinya Han Sen melakukan tes, dia bahkan tidak melewatkan 1 poin pun. Jika dia tidak tahu pasti bahwa Han Sen tidak pernah mengikuti tes, Qin Ziming tidak bisa percaya bahwa Han Sen benar-benar melakukannya untuk pertama kalinya. Ini sangat sulit. Aku pasti agak lambat. Han Sen keluar dari sprint dan sedikit berkeringat, yang cukup langka baginya yang telah berlatih Jadeskin. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Fisik dan refleks yang hebat. Mata Qin Ziming bersinar. Peneliti lain pun berpikir, tampaknya kesulitan sprint harus ditingkatkan. Jika Han Sen tahu mereka akan berpikir seperti ini, dia akan merasa tidak enak untuk Jing Jia. Bab 355. Han Sen hanya melewati mode sprint termudah. Dengan menyesuaikan dan menambahkan dinding logam, kesulitannya bisa lebih ditingkatkan. Selain itu, gravitasi di dalam perangkat juga dapat ditingkatkan. Dari level I ke level X, Han Sen hanya melewati level I, yang paling mudah di antara mereka semua. Sprint jauh lebih baik daripada pelatih gravitasi biasa. Pasti bagus bagi saya untuk berlatih overload. Sejak Han Sen menemukan perangkat yang menarik ini, dia semakin sering datang ke lab. Dia terutama datang ke lab untuk menggunakan sprint dan tidak tertarik pada tes lain. Dia selalu menunggu para peneliti meninggalkan lab sebelum dia mulai menggunakan sprint untuk melatih dirinya sendiri. Seperti yang diharapkan Han Sen, sprint tidak hanya lebih keras dari pelatih gravitasi, itu juga lebih efektif dan komprehensif ketika datang untuk melatih seluruh tubuhnya. Jika saya bisa melewati level X sprint ketika level gravitasi disesuaikan ke 25. 0, maka itu berarti indeks kebugaran sungguhanku telah mencapai 25. Ketika Han Sen melewati semua 10 level, ia menjadi semakin terobsesi dengan sprint. Alasan dia bisa melewatinya adalah karena dia telah mempelajari penempatan semua dinding logam. Ketika dia mencoba pertama kali, dia mendapatkan kejutan pertamanya ketika dia sampai ke level 3. Di tingkat yang lebih sulit, dia harus mempelajari pengaturan saluran sebelum dia bisa lewat. Namun, ia masih lewat di bawah gravitasi rendah. Jika gravitasi berubah hingga 25. 0, Han Sen bahkan tidak akan menyelesaikan level I. Tapi itu tidak masalah. Apa yang dibutuhkan Han Sen adalah memeras setiap ons energi di tubuhnya, sehingga dia bisa belajar lebih banyak tentang tubuhnya dalam kondisi kelebihan. Meskipun dia berulang kali kaget, Han Sen masih menikmati latihannya. Menyaksikan Han Sen melecehkan dirinya sendiri, Jing Jia juga bekerja lebih keras pada pelatihannya sendiri. Han Sen tidak peduli apa yang Jing Jia lakukan, tetapi hanya fokus pada tujuannya sendiri. Selain pelatihan, Han Sen juga perlu kuliah. Awalnya, dia pikir kinerja akan membuatnya menjadi jurusan militer setelah lulus, tetapi karena dia telah lama tidak sekolah, dia tidak mendapatkan nilai bagus di banyak kursus dan harus menggandakan usahanya sehingga dia masih bisa menjadi jurusan. Untungnya,
dia telah memenangkan kejuaraan di turnamen memanah untuk sekolah, dan Profesor Yan juga menjanjikan kredit tambahan padanya. Jika dia bisa menjadi 3 teratas dalam 2 program lainnya, dia yakin dia akan tetap menjadi jurusan. Hansen juga telah mempelajari cara membunuh makhluk seperti Phoenix. Namun, dia tidak dapat menemukan solusi yang baik saat ini, jadi dia harus melepaskan pikiran untuk saat ini. Ketika dia melihat makhluk itu, dia telah menggunakan peri-peri untuk mengamati bagaimana itu membunuh Mer. Berdasarkan apa yang dilihatnya, makhluk itu tidak sepenuhnya terbuat dari api. Di dalam tubuhnya, masih ada inti yang kokoh, dan untuk membunuhnya, ia harus secara langsung menyerang intinya yang terbungkus api. Namun, nyala burung itu tidak tersentuh, dan senjata normal bahkan tidak bisa mencapai intinya, bahkan yang panjang tidak seperti tombak. Satu-satunya cara yang layak untuk menyerang itu adalah dengan menembakkan panah ke tubuhnya. Namun, Hansen bahkan tidak memiliki panah jiwa binatang buas darah suci. Tidak mungkin dia bisa mengenai makhluk super itu, jadi dia harus menyerah untuk sementara waktu. Beberapa bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Dengan overload, indeks kebugaran Hansen telah mencapai 25. Dengan mantra bitah juga digunakan, indeks kebugarannya lebih dari 30, lebih tinggi daripada seorang evolver dengan semua geno poin maksimal. Sudah saatnya aku mencoba membunuh makhluk super. Hansen memutuskan, indeks kebugarannya telah mencapai 30 pada titik ini, yaitu sekitar batas suaka dewa pertama. Akan sulit baginya untuk meningkatkan lebih jauh. Selain itu, ia memiliki pedang darah suci dari Tuan Yu. Dia hampir semuanya siap pada saat ini. Yang dia butuhkan hanyalah makhluk super sebagai sasarannya. Adapun burung api, Hansen bahkan tidak akan menganggapnya tanpa panah yang tepat. Sebelum Hansen pergi berburu, dia mengambil penilaian setengah tahunan. Berkat upayanya, ia mendapat skor tertinggi di kampus, menghasilkan banyak pujian baginya. Yang membuat Hansen bersukacita, binatang buas yang dia beri makan selama setahun telah menjadi makhluk super seperti yang dia perkirakan. Melihat binatang buas, Hansen mengepalkan belati kerangka di tangannya dan berbisik, "Surga, Buddha, Dewa Keberuntungan, Nona Keberuntungan. Tolong beri aku jiwa binatang buas yang super." Retak. Hansen membunuh binatang super cloud dan mendengar suara di kepalanya. Binatang makhluk super awan terbunuh. Tidak ada jiwa binatang buas yang diperoleh. Esensi kehidupan tersedia. Daging tidak bisa dimakan. Suara itu, tubuh binatang buas itu larut, dan sepotong esensi kehidupan jatuh ke lantai persis seperti terakhir kali. Sialan, mengutuk Hansen dengan gigi terkatup. Sekali lagi, dia tidak mendapatkan jiwa binatang buas. Butuh 1 tahun baginya untuk memiliki kesempatan lain. Binatang buas pasti bukan pesona keberuntunganku. Saya tidak pernah mendapatkan jiwa binatang buas darinya. Hansen merasa tertekan. Dia telah memberi makan beberapa binatang buas awan, tetapi tidak mendapatkan 1 jiwa binatang buas. Tidak peduli betapa dia menyukai jiwa binatang itu, dia harus mempertimbangkan memberi makan makhluk jenis lain. Pada akhirnya, Hansen membeli gagak pemanah yang hidup. Jiwa binatang gagak pemanah adalah panah jiwa binatang buas. Jika dia bisa mendapatkan itu, dia bisa mempertimbangkan membunuh makhluk seperti Phoenix. Selain itu, dengan panah jiwa binatang buas super, akan jauh lebih mudah baginya untuk membunuh makhluk super lain. Setidaknya dia akan bisa melukainya. Lapisan peraknya adalah bahwa binatang awan ini memberi Hansen 9 poin super geno lagi, yang semakin meningkatkan fisiknya. Ketika Hansen mengumpulkan apa yang perlu dia bawa, dia pulang ke rumah selama jam sekolah. Dalam 6 bulan lagi, dia akan lulus dari Black Hawk. Pada saat itu, ia akan langsung pergi ke militer dan memiliki sedikit kesempatan untuk kembali ke rumah. Meskipun Hansen ingin melayani di kapal perang di mana Ji Yanran berada, kapal perang itu memiliki tingkat izin keamanan yang tinggi, dan sangat sulit untuk masuk. Setidaknya Hansen tidak memiliki kekuatan semacam itu pada saat ini. Setelah kembali ke rumah, Luo Sulan tidak begitu bersemangat seperti yang diperkirakan oleh Hansen. Sepertinya ada sesuatu yang memenuhi pikirannya. "Bu, apakah ada sesuatu yang terjadi?" Hansen bertanya, khawatir. "Kamu sudah dewasa sekarang. Kurasa aku harus memberimu sesuatu yang ditinggalkan ayahmu." Luo Sulan ragu-ragu untuk sesaat, mengambil sebuah kotak kecil dari lemari, dan meletakkannya di depan Hansen. Bab 356. Hansen menatap kotak paduan di depannya karena terkejut. Dia ingat ayahnya meninggal dalam kecelakaan pesawat, dan orang-orang bahkan tidak menemukan tubuhnya, jadi bagaimana mungkin dia meninggalkan sesuatu. Melihat Hansen bingung, Luo Sulan berkata, "Ayahmu memberikan ini kepadaku 2 hari sebelum dia mengalami kecelakaan. Dia berkata bahwa itu mungkin berguna bagimu suatu hari nanti. Kamu terlalu muda, jadi aku tidak menunjukkan ini padamu. Sekarang setelah Anda dewasa dan tahu benar dan salah, sudah saatnya saya memberikannya kepada Anda." Apakah ada hubungannya dengan kematian ayah? Hati Hansen melompat. Luo Sulan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu apakah itu masalahnya. Aku merasa seseorang seperti ayahmu tidak akan meninggalkan ini tanpa alasan." Dan seolah-olah dia tahu ada sesuatu yang salah pada saat itu. Hansen menggigit bibirnya dan perlahan membuka kotak itu. Dia terlalu muda ketika ayahnya meninggal, tetapi ketika dia tumbuh dewasa, banyak hal tentang kejadian itu tampak aneh. Bisnis keluarga mereka makmur di bawah manajemen ayahnya, tetapi itu hanya sebuah bengkel dibandingkan dengan Sterling Group. Bisnis keluarga bahkan tidak memiliki tambang sendiri.
Mengapa perusahaan raksasa seperti Sterry Group tertarik pada bisnis sekecil itu? Jika ayah dibunuh oleh mereka, apa untungnya bagi Sterry Group untuk melalui masalah seperti itu dan membunuh ayahnya? Hansen bingung dengan banyak detail, tetapi karena dia terlalu muda, dia tidak ingat segalanya dan tidak bisa mengatakan apa yang salah. Hansen membuka kotak itu. Ada 3 item di dalamnya, keping logam yang tampak seperti izin kerja, buku harian kecil, dan liontin kristal yang tergantung di tali merah. Hansen pertama kali mengambil chip logam, yang memang merupakan izin kerja. Karakter hitam dicetak pada chip putih. Han Jingxi, Unit 7, Secret Service, AX958712558, Hansen membaca karakter untuk dirinya sendiri dan merasa terkejut. Nama Han Jingxi tidak asing bagi Hansen. Itu adalah nama kakek buyut Hansen. Tentang kakek buyutnya, yang Hansen tahu hanyalah namanya. Terlepas dari nama ini, Hansen tidak tahu apa-apa tentang pria itu. Melihat izin kerja, Hansen mengetahui bahwa kakek buyutnya dulu bekerja untuk sebuah organisasi pemerintah di aliansi, tetapi sepertinya dia hanya anggota staf biasa. Hansen melihat bagian belakang izin kerja dan ada logo. Hansen tidak menemukan hal lain yang istimewa tentang izin tersebut. Menurunkan izin kerja, Hansen mengambil liontin kristal. Itu cukup kecil dan terbuat dari kristal merah. Itu terlihat seperti kucing atau rubah dengan kepala dan ekornya terhubung. Ekornya terlalu besar untuk kucing, tetapi wajahnya adalah wajah kucing. Rasanya seperti sepotong batu giok. Karena Hansen tidak tahu apa-apa tentang perhiasan, dia tidak tahu apa itu. Bu, dari mana liontin ini berasal? Hansen memandang ibunya, bingung. Wajah Luo Sulan terlihat rumit. Dia ragu-ragu dan berkata, ketika ayahmu memberi saya, dia berkata kakek buyut Anda meninggalkan ini dan bahwa jika Anda mengalami kesulitan, Anda dapat membawa ini ke grup Sterry dan mencari bantuan dari Nings. Mencari bantuan dari Sterry Group dan The Nings. Hansen hampir berpikir ada sesuatu yang salah dengan telinganya. Untuk waktu yang lama, dia pikir Sterry Group bertanggung jawab atas kematian ayahnya. Namun, ayahnya mengatakan dia bisa pergi ke Nings dengan liontin ini, yang benar-benar tidak bisa dipercaya. Aku juga merasa itu mencurigakan, jadi betapapun sulitnya, aku tidak pergi ke Sterry Group, kata Luo Sulan dengan senyum masam. Hansen mengangguk. Jika itu dia akan memilih untuk melakukan hal yang sama. Tidak peduli apapun, Sterry Group adalah tersangka penting dalam membunuh ayahnya. Tidak mungkin dia akan meminta bantuan mereka. Semuanya begitu aneh sehingga Hansen bingung. Dia tidak tahu apa hubungan antara ayahnya dan Sterry Group, atau mengapa ayahnya mengatakan itu. Namun, semuanya memberitahu Hansen bahwa kematian ayahnya tidak sesederhana yang dia kira. Menurunkan liontin, Hansen mengambil buku harian dari kotak. Meskipun gaya buku hariannya sudah tua, sepertinya buku itu tidak sering digunakan. Hansen membuka buku itu dan melihat 2 kata yang membuat kontrak murid-muridnya. Gen Super. Hati Hansen berpacu. Dia pikir tidak ada yang tahu tentang keberadaan Gen Super. Dia telah mencari di Skynet dan platform pasukan khusus, tetapi dia sama sekali tidak menemukan apapun pada makhluk super atau Gen Super. Melihat 2 kata ini di buku harian, Hansen memiliki sejuta pikiran sekaligus. Buku dan tulisannya kelihatannya sudah sangat tua. Apakah mereka juga ditinggalkan oleh kakek buyutku? Kenapa dia menulis sesuatu seperti ini? Apakah dia bermaksud hal yang sama yang aku tahu? Hansen dengan cepat memindai halaman buku harian itu. Namun, kecuali halaman pertama, tidak ada kata-kata lain di buku harian itu. Semua halaman lainnya kosong. Orang lain juga melingkari kedua kata itu dengan tinta merah dan menulis tanda tanya. Hansen sangat terkejut bahwa dia hanya memperhatikannya beberapa saat kemudian. Apa artinya ini? Apakah seseorang mempertanyakan apakah super gen ada? Hansen mengerutkan kening dan menatap Luo Sulan, berharap ibunya punya jawaban. Namun, Luo Sulan menghela nafas dan berkata, ayahmu tidak mengatakan apa-apa tetapi ini ditinggalkan oleh kakek buyutmu Han Jingxi. Bawa mereka bersamamu, mungkin mereka akan menjadi berguna nantinya. Hansen mengangguk dan menyimpan 3 barang. Mereka mungkin menjelaskan kematian ayahnya, dan dia adalah satu-satunya yang bisa mengetahui tentang kebenaran. Bab 357. Hansen merasa lebih bingung karena ibunya menunjukkan semuanya. Awalnya, dia hanya ingin mengetahui apakah Sterry Group berada di belakang kecelakaan ayahnya. Namun, semuanya tampak lebih rumit daripada yang dia pikirkan. Hansen berpikir Sterry Group pasti ada hubungannya dengan kematian ayahnya, tetapi ayahnya meminta ibunya untuk pergi ke Nings, pemilik Sterry Group sebelum dia meninggal. Itu sangat kontradiktif sehingga Hansen masih tidak bisa mengerti apa yang telah terjadi. Hansen tahu itu tidak ada gunanya baginya untuk khawatir. Dia harus mendapatkan lebih banyak dan lebih banyak kekuatan untuk mengetahuinya. Dengan latar belakangnya saat ini, jika dia terobsesi, kemungkinan besar dia akan terbunuh daripada mencari tahu tentang kebenaran. Setelah tinggal di rumah selama beberapa hari, Hansen kembali ke Black Hawk dan mulai bersiap untuk berburu makhluk super. Hansen masih belum menyelesaikan tahap ketiga dari Bita Mantra. Sepertinya dia tidak bisa membuat terobosan dalam waktu singkat. Yang tersisa untuk dilakukan adalah mengisi poin geno sucinya. Hansen berencana untuk mendapatkan lebih banyak poin geno suci sambil mencari makhluk super. Karena Hansen tidak memiliki metode untuk membunuh makhluk super seperti Phoenix, ia berencana untuk membiarkannya sendirian untuk sementara waktu. Awalnya,
Hansen ingin pergi ke pegunungan naga giok sendirian, berburu makhluk berdarah suci sambil mencari makhluk super. Mungkin dia akan mengalami sesuatu seperti penanam emas. Namun, sebelum Hansen pergi, dia melihat tanda yang dia katakan dengan Lu Weinan di pohon bengkok di luar Steel Armor Shelter. Terakhir kali, Lu Weinan membawanya untuk menemukan ksatria kumbang. Hansen telah setuju untuk memberi Lu Weinan potongan 20%, tetapi dia tidak pernah melihat Lu Weinan lagi. Tanpa diduga, Hansen menemukan tanda pada saat ini. Hansen tiba sebagai dolar pada waktu dan tempat yang ditunjukkan oleh Lu Weinan pada sebuah catatan, dan melihat Lu Weinan di sebelah sungai di gunung di dekatnya. Terakhir kali aku tidak menemukanmu. Aku selesai makan daging darah suci, jadi aku hanya bisa menawarkanmu uang atau menyelesaikan tugas untukmu. Aku akan mencoba yang terbaik, kata Hansen. Lu Weinan memandang Hansen dengan heran dan berkata, saudaraku, kamu benar-benar membunuh dua makhluk suci darah ini. Aku pergi ke sana lagi dan tidak melihat apa-apa. Kupikir kedua makhluk itu telah pergi. Aku membunuh mereka, kata Hansen dengan tenang. Saudaraku, aku tidak menginginkan uangmu. Kebetulan aku memiliki sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu dan bertanya-tanya apakah kamu bisa membantuku. Lu Weinan ragu-ragu dan berkata. Katakan padaku, aku tidak yakin apakah aku bisa membantu. Hansen mengerutkan kening diam-diam. Dia lebih suka memberi uang, yang tidak akan terlalu merepotkan. Jadi, aku punya beberapa teman yang ingin pergi ke pegunungan Jade Dragon. Namun, tempat itu jelas terlalu berbahaya bagiku. Jika kamu punya waktu, bisakah kamu membawa mereka ke pegunungan? Kamu bisa mengambil potongan 20%-ku sebagai hadiah, atau saya dapat membayar Anda lebih banyak, kata Lu Weinan tanpa daya. Siapa yang akan ke pegunungan naga giok? Hansen terkejut, karena tidak banyak orang yang berani pergi ke sana. Beberapa teman keluarga, mereka memiliki fisik yang kuat dan hampir semuanya sudah berevolusi. Ketika mereka menyelesaikan perjalanan ini, mereka akan pergi ke Second God Sanctuary, jelas Lu Weinan. Hansen tiba-tiba mengerti bahwa orang-orang itu pergi ke pegunungan naga giok untuk makhluk suci darah. Waktu dan tempat, Hansen memikirkannya dan memutuskan untuk mengambil tugas itu. Lagi pula dia akan pergi ke pegunungan naga-naga. Karena teman-teman Lu Weinan adalah orang yang berevolusi, jika dia pergi bersama mereka, akan ada lebih sedikit kemungkinan konflik jika mereka bertemu satu sama lain. Karena ada beberapa evolusi, Hansen tidak ingin membuang energinya melawan mereka. Bagaimanapun, tidak ada banyak evolver yang selemah Yu. Lu Weinan sangat gembira, memberitahu Hansen waktu dan tempat, dan memperkenalkan orang-orang itu kepada Hansen. Saudaraku, kamu pasti sudah maksimal dalam segala hal. Mengapa kamu tidak pergi ke Second God Sanctuary? Setelah mendiskusikan bisnis, Lu Weinan tidak bisa tidak bertanya. Lu Weinan adalah satu dari sedikit orang yang tahu bahwa dolar masih ada di Suaka Dewa pertama. Kebanyakan orang mengira dolar telah pergi ke Suaka Dewa kedua sejak lama. Juga, Lu Weinan telah menyaksikan seberapa kuat Hansen beberapa tahun yang lalu. Pada saat itu, dia pikir Hansen sudah memaksimalkan segalanya. Namun, 2 tahun kemudian, Hansen masih berada di Suaka Dewa pertama, yang membuatnya merasa bingung. Aku masih memiliki urusan yang belum selesai di sini, dan tidak akan segera pergi ke Sanctuary kedua dewa, jawab Hansen santai dan tidak ingin menguraikan. Hansen tidak keberatan pergi ke pegunungan naga giok sebagai dolar. Dia bertanya-tanya apakah sekelompok revolver bisa melukai makhluk super. Hansen memperkirakan bahwa seorang evolver dengan semua poin gen maksimal yang seharusnya memiliki indeks kebugaran sekitar 30, sedangkan makhluk super harus memiliki indeks setidaknya 40. Tanpa mempraktikkan desain hipergeno seni untuk para evolver, evolver baru tidak memiliki peluang di depan makhluk super. Hansen berkemas dan pergi ke tempat yang disepakati untuk bertemu sekelompok orang. Lu bilang dia bisa menyewa dolar untuk membimbing kita. Kami pikir dia menyombongkan diri dan ternyata kau yang sebenarnya. Chen Zichen menyipitkan matanya, memandang Hansen ke atas dan ke bawah. Sepertinya dia sangat tertarik dengan dolar. Aku hanya orang normal yang mengambil uang dan melakukan pekerjaan, kata Hansen santai. Memang, jika kamu bukan orang normal, kamu tidak akan tinggal di First God Sanctuary sampai sekarang, kata Chen Nansing, pria kurus di sebelah Chen Zichen. Hansen tidak memedulikannya dan berkata dengan tenang, kapan kamu berencana untuk pergi? Sekarang, kata Chen Zichen. Hansen tidak mengatakan apa-apa dan memimpin kelompok mengendarai Meout. Hanya 2 saudara lelaki, Chen Zichen dan Chen Nansing yang berevolusi dengan poin geno darah suci mereka yang dimaksimalkan, sementara 4 lainnya adalah pengikut mereka dan hanya berevolusi dengan poin geno mutan mereka yang dimaksimalkan. Secara alami, mereka jauh lebih lemah dari Chen Zichen dan Chen Nansing. Namun, bahkan saudara-saudara tidak menakuti Hansen. Bahkan jika mereka kuat, mereka baru saja berevolusi dan belum belajar desain hipergeno untuk evolver, sehingga tidak ada cara mereka bisa mengalahkan Hansen. Semua orang pernah mendengar tentang dolar. Namun, sebagai evolver, mereka tidak terlalu memikirkannya. Chen Zichen sangat tertarik pada dolar dan mencoba menguji seberapa kuat Hansen. Namun, Hansen tidak menunjukkan apa-apa, tetapi hanya memandu jalan. Itu bukan pertama kalinya Hansen datang ke pegunungan naga giok, tetapi ia menjadi berhati-hati segera setelah memasuki pegunungan, kalau-kalau ada makhluk super. Dolar, jangan khawatir. Silakan dan tidak apa-apa jika ada beberapa makhluk suci darah.
Dalam hal ini, kita semua bisa menikmati barbeque malam ini, kata Chen Nansing dengan sinis, tidak senang dengan kecepatan rendah Han Sen. Bab 358. Baiklah, jawab Han Sen dan dipercepat sedikit. Namun, Han Sen masih berjalan lambat dan memastikan dia memiliki segalanya di bawah kendali. Setengah hari ke pegunungan, Han Sen melihat sekelompok makhluk yang tampak seperti persilangan antara sapi dan kuda yang berlari di pegunungan. Han Sen melihat dengan hati-hati dan memastikan bahwa mereka semua adalah makhluk mutan. Tampaknya tidak ada makhluk darah suci di antara mereka. Dolar, bagaimana kalau kita bertanding? Mari kita coba membunuh sebanyak mungkin makhluk mutan itu, dan lihat siapa yang bisa membunuh lebih banyak. Chen Nansing tidak punya perasaan negatif terhadap Han Sen. Dolar sangat terkenal 2 tahun lalu dan semua orang mengatakan dia bisa menjadi orang nomor 1 yang dipilih. Namun, Chen Nansing bahkan tidak memenuhi syarat untuk ikut serta dalam kontes itu. Mampu mengalahkan Dolar akan sangat berarti bagi Chen Nansing. Kepuasan mengalahkan juara harus luar biasa. Chen Nansing tidak peduli apakah permainannya melawan Dolar adil atau tidak. Hanya kemenangan yang berarti baginya. Tidak perlu, aku bukan lawanmu, jawab Han Sen. Di mata Han Sen, Chen Nansing tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Memiliki pertandingan bodoh melawan Chen Nansing hanya akan membuang-buang waktu. Tidak ada yang membutuhkan daging mutan dalam kelompok. Bahkan jiwa binatang buas pun hampir tidak ada gunanya. Membuang waktu untuk membunuh tampaknya sangat kekanak-kanakan bagi Han Sen. Chen Nansing tertawa puas. Keempat pengikut Evolver juga melemparkan pandangan menghina pada Han Sen. Secara alami, seseorang tanpa tulang belakang seperti ini tidak pantas mendapatkan rasa hormat mereka. Namun, Chen Zichen melihat Han Sen ke atas dan ke bawah dengan alisnya dirajut. Meskipun teman-temannya tidak memperhatikan, Chen Zichen melihat ketidakpedulian pada ketenangan Han Sen. Ketidakpedulian bahkan lebih buruk dari penghinaan. Dari perspektif Chen Zichen, Han Sen tidak pernah menganggap mereka serius, seolah-olah mereka tidak ada. Chen Zichen merasa tidak nyaman dengan ketidakpedulian Han Sen. Meskipun dia tidak berbagi kegembiraan Chen Nansing dalam menyalahgunakan seseorang yang dulu kuat, Chen Zichen ingin mengalahkan Han Sen juga. Namun, Chen Zichen ragu-ragu dan tidak melakukan apapun. Dia berpikir, lupakan saja. Saya sudah menjadi Evolver. Tidak ada gunanya memukulinya sekarang. Saya harus menunggu sampai dia berevolusi dan kemudian mengalahkannya. Karena Han Sen tidak berkenan mengindahkan provokasi Chen Nansing, kelompok itu rukun. Setelah 2 hari, mereka masih belum melihat makhluk suci darah, yang sedikit mengecewakan kelompok. Bukankah orang mengatakan bahwa ada banyak makhluk suci darah di pegunungan Jade Dragon? Kenapa kita tidak melihat satupun dari mereka setelah sekian lama? Kamu pasti memimpin dengan cara yang salah. Chen Nansing bertanya pada Han Sen dengan tidak sabar. Kami berada di jalur yang benar. Gunung-gunung sangat besar dan kami masih di pinggiran. Han Sen tetap tenang. Dia telah memilih jalan di mana dia bertemu dengan penanam emas, jadi pasti ada banyak makhluk suci darah. Setelah berbaris setengah hari lagi, Han Sen tiba-tiba berhenti dan memandangi pegunungan yang layu di depannya dengan gembira. Kenapa kamu berhenti? Chen Nansing mengerutkan kening dan bertanya. Aku khawatir kita tidak bisa melangkah lebih jauh. Han Sen berhenti dan berkata. Sekelompok orang memandang ke depan dan tidak melihat apa-apa. Chen Nansing berkata dengan tidak sabar, tidak ada makhluk atau sesuatu yang salah. Kenapa kita tidak bisa pergi? Jika aku tidak salah, ini seharusnya menjadi Life Lotus di depan kita. Han Sen menunjuk ke pegunungan dan berkata. Apa, maksudmu ada sarang? Semua orang menjadi bersemangat dan melihat ke pegunungan di depan mereka. Namun, mereka tidak tahu mengapa itu adalah Life Lotus. Ada banyak gunung seperti ini di daerah ini, dan gunung-gunung itu tidak terlihat istimewa bagi mereka. Apakah kamu yakin ada sarang? Qin Ziming bertanya pada Han Sen dengan tidak percaya. Ini hanya dugaan. Aku tidak yakin, kata Han Sen santai. Namun, dia yakin di dalam bahwa pasti ada sarang. Han Sen sedang menghitung bagaimana dia bisa memecahkan telur sebelum orang lain. Itu ditunjukkan dalam kontrak mereka menandatangani bahwa Han Sen hanya bertanggung jawab sebagai panduan. Ketika ada makhluk, Han Sen juga bisa memilih untuk membunuhnya. Siapapun yang membunuh makhluk itu akan menjadi pemiliknya. Itu adalah satu-satunya syarat Han Sen untuk membawa kelompok itu ke pegunungan Naga Giok, dan kelompok itu setuju dengan mudah karena mereka tidak percaya sebagai orang yang belum diatasi, Dolar dapat membunuh makhluk apapun sebelum mereka melakukannya. Ayo pergi dan lihat. Chen Zichen meletakkan kudanya dan mendekati Life Lotus terlebih dahulu. Dalam Life Lotus, lerengnya sangat curam. Tanpa sayap, orang harus memanjat tebing. Han Sen juga menyingkirkan Meout dan mengikuti kelompok itu. Jika itu adalah tempat yang biasa, Han Sen akan memilih untuk bergegas masuk beberapa saat yang lalu. Namun, di pegunungan Jade Dragon, dia tidak yakin apakah ada makhluk tambahan, jadi dia memilih untuk mengambil waktu. Setelah mendaki beberapa gunung, semakin jelas bahwa itu adalah Life Lotus. Kelompok itu sangat gembira dan berkata, memang ada sarang. Betapa beruntungnya kita. Bahkan jika mereka membunuh 10 makhluk suci darah, jiwa binatang suci darah tidak akan dijamin. Namun, dalam telur itu ada kemungkinan besar jiwa binatang suci darah. Bahkan di Second God Sanctuary, jiwa binatang suci darah masih akan membantu pada tahap awal.
Bahkan jika itu tidak berguna, itu dapat digunakan untuk berdagang untuk jiwa-jiwa binatang buas di suaka dewa kedua. Oleh karena itu, meskipun kelompok orang sudah berevolusi, mereka juga memiliki keinginan yang kuat untuk jiwa binatang suci darah dan tidak akan pernah melepaskan kesempatan yang begitu bagus. Setelah memastikan ada sarang, kelompok itu melaju menuju pusat Life Lotus. Cermat, Hansen yang berjalan di belakang mereka berseru. Kelompok itu terkejut dan dengan cepat melihat ke Hansen. Hansen menunjuk ke langit, jadi mereka melihat ke atas dan melihat seekor burung dengan 3 kaki mendatangi mereka seperti sepotong awan gelap. Bab 359. Bersih. Chen Zichen berteriak dan memanggil tombak lebih dari 6 kaki. Dia menginjak tebing dan menikam tombak pada burung itu. Anggota kelompok yang lain dengan cepat mengelak. Mereka menggali jari-jari mereka ke dalam batu dan dengan cepat memanjat. Hansen terkejut. Meskipun mereka memiliki tingkat kebugaran yang tinggi, mereka pasti telah berlatih seni bela diri khusus untuk mencapai ini. Tidak sulit untuk mengarahkan jari-jari seseorang melalui batu, tetapi sulit untuk melakukan itu berulang kali bahkan untuk para evolver. Chen Zichen melakukan serangan pertamanya dengan tombak, tetapi burung itu sudah naik lebih tinggi. Ketika Chen Zichen mulai jatuh, burung-burung itu kemudian mencakarnya. Awalnya, Hansen berpikir Chen Zichen pasti memiliki sayap darah suci untuk membuat langkah berani. Namun, Chen Zichen tidak memiliki sayap. Ketika burung itu hendak menangkapnya, dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya di udara dan bergerak 3 kaki dari cakar burung tanpa menyentuh apapun. Kemudian Chen Zichen mengangkat tombaknya dan menusuk sayap burung itu lagi. Burung itu cukup cerdik untuk menghindari tombak sekali lagi. Menonton Chen Zichen melawan burung di udara dan menginjak udara berulang kali, Hansen merasa dia sedang melihat 2 burung. Ketika Chen Zichen menginjak udara untuk ketiga kalinya, ia mulai jatuh. Namun, dia hanya mendarat sebentar sebelum dia melemparkan dirinya ke udara lagi. Hansen lebih dari terkejut. Langkah kaki yang memungkinkan Chen Zichen untuk mengudara 3 kali sangat luar biasa. Tanpa sayap, Hansen tidak bisa mencapai itu. Footwork itu bahkan tidak direkam di panorama. Hansen bertanya-tanya siapa Chen Zichen yang akan menjadi ahli gerak kaki seperti itu. Tiba-tiba, burung-burung memekik dan mendarat di puncak gunung. Di sebelah burung itu berdiri seseorang. Seven Tuas of the Chance memang mengesankan, kata orang itu, menyaksikan Chen Zichen yang mendarat di tanah. Seluruh kelompok terkejut. Chen Zichen menatap orang itu dan bertanya, karena kamu tahu tentang Seven Tuas, kamu harus menjadi teman keluarga Chance. Mengapa kamu menyerang kami? Sudah jelas sekarang bahwa burung itu bukan makhluk liar, tetapi hewan peliharaan pria itu. Itu bukan serangan. Aku hanya bertanya-tanya tentang Seven Tuas, kata orang itu, menginjak punggung burung itu. Burung-burung mendarat tak lama dan melayang di sebelah tebing tempat kelompok itu berdiri. Hansen kemudian melihat apa yang dikenakan orang itu. Dia mengenakan baju besi hitam yang menutupi wajahnya juga. Siapa kamu? Katakan siapa kamu, kalau tidak aku tidak akan sopan, seru Chen Nansing pada pria itu. Namaku Ye Yufeng. Kurasa kau belum mendengar namaku. Aku murid di markas Ares Martial Hall, dan aku mengenal keluargamu dengan baik, kata lelaki berjubah hitam itu. Jadi, kamu dari Ares Martial Hall. Tidak heran kamu berani menyerang kami. Aku perlu menanyai Huang Fuxiongcheng ketika aku kembali, kata Chen Nansing, kesal. Ye Yufeng berkata dengan tenang, Ares Martial Hall adalah teman si Chance. Aku tidak bermaksud menyerangmu, tetapi untuk menghargai Seven Tuas dan untuk menyelamatkanmu. Selamatkan kami, Chen Zichen bertanya. Kamu pasti pergi ke sarang. Sejujurnya, aku sudah ada di sana. Sayangnya, makhluk di dalamnya terlalu kuat. Aku hampir kehilangan nyawaku dan tidak mendapatkan apa-apa, itulah sebabnya aku memberimu pengingat, kata Ye Yufeng. Kami menghargainya, tapi ini urusan kami, dan tidak ada hubungannya dengan Ares Martial Hall. Chen Nansing mendengus dan berjalan menuju pintu masuk sarang. Chen Zichen melirik Ye Yufeng dan mengikuti Chen Nansing. Mereka tidak tahu apakah Ye Yufeng benar-benar seorang siswa di aula bela diri Ares, tetapi tidak ada cara mereka akan menyerah di sarang. Selain itu, mereka adalah 6 evolver, jadi mereka percaya mereka bisa mengatasi makhluk apapun di dalam sarang. Makhluk macam apa itu? Hansen tidak mengikuti kelompok itu tetapi meminta Ye Yufeng berdiri di punggung burung itu. Aku tidak menyadari dolar yang terkenal itu milik Chance. Ye Yufeng memeriksa Hansen. Wajah mereka berdua ditutupi baju besi, sehingga tak satu pun dari mereka bisa melihat yang lain. Jika itu masalahnya, lebih baik kamu tidak masuk ke sarang. Kalau tidak, kamu mungkin kehilangan nyawamu karena uang. Ye Yufeng tersenyum dan berkata. Aku khawatir kamu tidak tahu bahwa keenamnya adalah evolver. Apakah kamu pikir makhluk itu bisa melukai 6 evolver? Hansen memeriksa. Ye Yufeng tersenyum dan berkata, tidak perlu diselidiki. Bahkan jika aku memberitahumu, kamu mungkin tidak akan percaya padaku. Evolver seperti saudara Chen tidak pernah bisa menyakiti makhluk itu bahkan jika ada 60 dari mereka. Jika mereka lebih lambat, mungkin mereka akan kehilangan nyawa mereka di sana. Adapun kamu lebih baik tidak masuk. Makhluk itu tidak akan mengenali dolar, kata Ye Yufeng dan mengendalikan burung itu untuk terbang menuju pintu masuk sarang. Namun, dia hanya berdiri di luar pintu masuk dan tidak bermaksud masuk ke dalam. Sepertinya dia sedang menunggu rombongan keluar. Ketika Hansen tiba di pintu masuk, sekelompok orang telah masuk untuk sementara waktu.
Mereka berjalan sangat cepat. Tampaknya mereka khawatir Ye Yufeng akan memecahkan telur sebelum mereka melakukannya. Han Sen melihat ke dalam dan duduk di batu di sebelah pintu masuk bersama dengan Ye Yufeng. Apakah kamu tidak masuk ke dalam? Ye Yufeng menatap Han Sen dengan heran. Bukankah kamu bilang itu berbahaya dan aku sebaiknya tidak pergi? Han Sen bertanya. Bab 360. Ye Yufeng linglung sejenak sebelum dia tersenyum dan berkata, saya mendengar banyak tentang dolar, tetapi baru tahu betapa menariknya Anda. Ketika Han Sen hendak menjawab, dia tiba-tiba mendengar langkah kaki berantakan dari sarang. Han Sen dengan cepat melihat ke bawah. Tak lama, orang-orang mulai keluar dari pintu masuk. Yang pertama keluar adalah Chen Nansing, yang sepucat kertas. Armornya terpotong oleh senjata atau cakar. Darah mengalir deras. Di belakang Chen Nansing, Chen Zichen juga memanjat. Dia tampak sedikit lebih baik daripada Chen Nansing. Armornya juga rusak, tapi itu tidak separah cedera Chen Nansing. Wajahnya juga suram. Setelah Chen Zichen, tidak ada yang keluar. Han Sen melihat ke bawah dan tidak melihat apapun. Kalian lebih mengesankan dari yang kukira. Kalian berdua bertahan cukup lama di sarang, kata Ye Yufeng. Apakah itu sarkasme? Chen Nansing sedang dalam mood yang buruk. Mendengar kata-kata Ye Yufeng, dia merinding dan ingin memukulnya, tetapi dihentikan oleh Chen Zichen. Aku benar-benar mengagumi kamu dan tidak bermaksud menjadi sarkastik. Aku hampir mati dalam beberapa detik, sementara kamu bertahan sekitar 15 menit dan kamu masih hidup, kata Ye Yufeng dengan serius. Mengetahui Ye Yufeng tulus, Chen Nansing tidak terlalu marah. Namun, memikirkan 4 evolver yang telah berkorban di sarang, dia duduk tertekan, bibirnya bergerak-gerak. Apa makhluk itu? Kenapa itu begitu kuat? Han Sen mengerutkan kening dan bertanya. Dia tidak turun karena dia pikir Ye Yufeng pasti punya beberapa trik di lengan bajunya karena Ye tidak turun sendiri. Mungkin telurnya sudah dipecahkan oleh Ye Yufeng. Ternyata benar-benar ada makhluk kuat di dalam sarang. Namun, apa yang dikatakan Ye Yufeng benar. Ada makhluk di dalam sarang yang bahkan 60 revolver tidak bisa dikalahkan. Han Sen tiba-tiba memikirkan 2 kata, makhluk super. Aku tidak tahu, kata Ye Yufeng, karena Chen Zichen dan Chen Nansing tidak mau menjawab Han Sen. Ye Yufeng melanjutkan, aku yakin kalian tidak melihat apa itu juga. Chen Nansing mengertakkan gigi dan berkata, jika aku bisa melihatnya, aku akan segera memotong kepalanya. Makhluk itu tidak terlihat. Han Sen tidak mengerti apa yang mereka maksudkan dengan tidak bisa melihat makhluk itu. Itu tidak terlihat, tetapi terlalu cepat. Itu berjalan di sekitar sel-sel di dalam sarang. Kami tidak bisa melihat apa itu sama sekali, kata Ye Yufeng. Dia berhenti dan melanjutkan, satu-satunya yang saya tahu adalah bahwa itu adalah binatang berkaki 4. Han Sen memandang ke Chen Zichen dan Chen Nansing, yang telah tinggal di sarang lebih lama. Mungkin mereka lebih tahu tentang makhluk itu. Kita tahu kurang lebih sama tentang makhluk itu. Itu adalah binatang berkaki 4, dan harusnya hitam. Mendengar kata-kata Chen Zichen, Han Sen menjadi lebih senang. Chen Zichen harus memiliki indeks kebugaran di atas 30. Karena bahkan dia tidak bisa tahu seperti apa makhluk itu mungkin jauh lebih cepat daripada makhluk darah suci. Jika itu adalah makhluk super, maka ini adalah berita bagus untuk Han Sen. Namun, memikirkan kecepatan makhluk itu, Han Sen mengerutkan kening. Menggunakan mantra sesat dan kelebihan, tingkat kebugaran Han Sen harus sedikit lebih kuat dari Chen Zichen. Namun, jika Chen Zichen tidak bisa mengimbangi makhluk itu, Han Sen mungkin juga tidak bisa. Aku ingin tahu apakah kamu tertarik berburu makhluk itu denganku. Ye Yufeng tiba-tiba berkata, menarik perhatian Chen Zichen, Chen Nansing dan Han Sen. Kamu tahu bagaimana cara membunuhnya? Chen Nansing menatap Ye Yufeng dan bertanya. Saya punya metode, tetapi saya tidak bisa melakukannya sendiri. Kalau tidak, saya tidak perlu meminta bantuan Anda. Ye Yufeng kemudian melihat ke Han Sen dan bertanya, saya ingin tahu apakah Anda telah berevolusi, dolar. Belum. Han Sen mengatakan yang sebenarnya. Itu sangat disayangkan. Jika kamu belum berevolusi, kamu tidak akan cukup bugar untuk melihat makhluk itu. Bahkan jika kamu telah berevolusi, tanpa geno darah suci kamu mencapai batas maksimal, kamu masih akan terbunuh seperti keempat orang itu. Meskipun Ye Yufeng tidak mengatakannya secara langsung, dia menyiratkan bahwa Han Sen tidak cukup kuat untuk berkolaborasi dengan mereka. Bagaimana jika aku memilih untuk turun? Han Sen bertanya pada Ye Yufeng dengan tenang. Aku bermaksud baik, tetapi jika kamu ingin bunuh diri, aku tidak akan menghentikanmu. Bahkan, jika kamu memilih untuk masuk ke dalam, kamu bisa membeli kami lebih banyak waktu, yang akan membuat kita lebih baik daripada merugikan. Ye Yufeng tersenyum dan kata. Apa metodemu? Chen Nansing bertanya pada Ye Yufeng dengan tergesa-gesa. Sepertinya dia ingin memakan makhluk hidup-hidup. Ini sangat sederhana. Makhluk itu terlalu cepat bagi kita untuk memukulnya. Bahkan, jika kita bisa mengenai itu, akan mudah bagi kita untuk membunuhnya, kata Ye Yufeng. Potong omong kosong. Kita semua tahu itu, Chen Nansing menyeringai. Kamu punya cara bagi kami untuk memukulnya. Chen Zichen menatap Ye Yufeng dan bertanya. Ye Yufeng berkata pelan, tentu saja. Tapi sebelum aku memberitahumu, kita harus menentukan bagaimana membagi keuntungan kita, sehingga Ares Martial Hall dan The Chance masih bisa berteman. Bagaimana menurutmu kami membagi keuntungan? Chen Zichen bertanya pada Ye Yufeng.
Jiwa binatang dari makhluk suci darah akan menjadi milik siapapun yang membunuhnya. Kami akan membagi dagingnya secara merata dan aku akan memecahkan telur, Ye Yufeng mengatakan rencananya. Jelas, rencana itu tidak termasuk Han Sen. Baik Ye Yufeng maupun Chen bersaudara tidak menganggap Han Sen sebagai lawan atau mitra. Mereka semua berpikir yang bisa dilakukan Han Sen adalah mengalihkan perhatian binatang suci darah dan membelinya beberapa waktu sebelum dia terbunuh. Bab 361. Kami adalah dua orang dan kamu sendirian. Mengapa kamu bisa menyimpan semua hal itu untuk dirimu sendiri? Chen Nansing berteriak. Jika kamu memiliki cara untuk membunuh makhluk suci darah, aku tidak akan memiliki masalah dengan barang-barang kami terbalik, kata Ye Yufeng. Chen Nansing tidak mengatakan apa-apa. Jika dia punya metode, dia tidak akan malu seperti dia dan kehilangan 4 orang. Tolong jelaskan metodemu, kata Chen Zichen. Aku percaya bahwa kamu akan setia, jadi aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Ye Yufeng berhenti dan berkata, ini sebenarnya cukup sederhana. Karena makhluk berdarah suci itu cepat, yang perlu kita lakukan hanyalah menurunkannya. Kecepatan. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana kita bisa menurunkan kecepatannya? Seru Chen Nansing, kesal. Kamu tentu tidak bisa, tapi aku bisa. Ye Yufeng kemudian memanggil bola asap hitam. Asap itu bergerak terus-menerus seperti jam pasir yang berulang-ulang. Ini adalah jiwa pengaya darah suci saya, kutukan waktu. Ini dapat digunakan pada makhluk apapun dan memperlambatnya. Tentu saja, meskipun itu adalah jiwa binatang suci darah, itu tidak terlalu efektif pada makhluk suci makhluk darah. Namun, itu masih bisa memperlambat makhluk darah suci itu sedikit. Apa pendapatmu tentang ideku? Ye Yufeng bertanya, menunjuk jiwanya, kutukan waktu. Itu tergantung pada seberapa lambat makhluk itu mendapatkan, kata Chen Zichen, menatap kutukan waktu. Kamu bisa mencobanya sendiri, kata Ye Yufeng dan mengutuk Chen Zichen. Asap hitam tiba-tiba menutupi tubuh Chen Zichen. Chen Zichen berjalan beberapa langkah dan jelas lebih lambat dari dirinya. Chen Zichen mengangguk dan berkata, efeknya cukup bagus. Meskipun itu tidak mengejutkan saya, itu seharusnya memungkinkan kita untuk menabrak makhluk berdarah suci. Mari kita coba. Hebat. Ye Yufeng mengambil kutukan waktu kembali dan menentukan rencana tindakan yang tepat dengan kedua saudara itu. Kemudian, mereka bertiga memasuki sarang bersama. Han Sen mengikuti mereka, dan mereka tidak memedulikannya. Mungkin Han Sen bisa mengalihkan perhatian makhluk suci darah untuk sementara waktu, jadi mereka tidak menghentikannya. Ini bukan pertama kalinya Han Sen ke sarang. Cahaya dari emas hijau tidak membuatnya gugup. Bahkan jika makhluk itu sebenarnya makhluk super, Han Sen percaya dia bisa berjuang untuk mengalahkannya. Tak lama, Han Sen melihat dinding emas hijau yang rusak dan ruang yang luas diisi dengan sel yang berbeda. Sel-sel bersilangan seperti sarang laba-laba, membuat orang ngeri, seolah-olah sejuta laba-laba akan keluar darinya kapan saja. Di luar dinding emas hijau, darah tumpah di mana-mana. Namun, mereka tidak pernah melihat tubuh dari 4 evolver dengan poin gen mutan yang maksimal. Mungkin mereka dimakan. Chen Zichen, di antara kita, kamu adalah satu-satunya yang bisa menghindari serangan fatal dari makhluk itu, jadi aku khawatir kamu harus pergi dulu dan memancing makhluk itu keluar sehingga aku bisa menggunakan kutukan waktu. Ye Yufeng berhenti berjalan dan berkata. Chen Zichen sedikit mengangguk dan berubah bentuk menjadi makhluk seperti monyet. Berjalan ke dinding emas hijau yang rusak, dia merangkak ke ruang bawah tanah dengan gesit. Ye Yufeng dan Chen Nansing memperhatikan Chen Zichen dengan cermat, dan Han Sen juga. Dia penasaran ingin tahu seperti apa rupa makhluk itu. Ye Yufeng telah setuju untuk menjadi umpan sebelum mereka turun. Jika Ye Yufeng tidak membutuhkan seseorang yang bertindak sebagai umpan, dia tidak akan memilih untuk bekerja sama dengan mereka. Jelas, Ye Yufeng tidak memiliki kemampuan untuk menghindari serangan makhluk itu saat menggunakan kutukan waktu. Ketika Chen Zichen baru saja berjalan ke ruang, dia tiba-tiba melihat bayangan hitam bergegas ke arahnya dari belakang sel di dekatnya. Bayangan itu menjadi begitu tiba-tiba dan cepat. Han Sen telah menaruh perhatian penuh, tapi yang bisa dia lihat adalah kabur. Dia merasa seperti ada sesuatu di antara serigala dan rubah. Chen Zichen memang sangat kuat. Di bawah kondisi kritis seperti itu, ia dengan cepat berbalik dalam sudut yang mustahil dan melindungi semua bagian vital tubuhnya. Bayangan itu hanya menggores lengannya, tetapi meski begitu, masih berhasil membuatnya berdarah. Setelah mendarat, bayangan itu bahkan tidak berhenti sebelum melompat ke Chen Zichen. Ini dia, seru Ye Yufeng. Kutukan waktu membuat makhluk itu berputar. Kutukan waktu mencakup ruang lingkup yang besar, jadi kecuali makhluk itu mundur, tidak mungkin baginya untuk menghindari dampak jiwa binatang buas. Tiba-tiba, sebuah petir hitam melambat. Kelompok itu kemudian melihat seperti apa rupa makhluk itu. Itu adalah serigala hitam yang lebih besar dari yang biasa, dengan ukuran seekor harimau dewasa. Bulunya berkilau dengan kilau logam. Jika tidak bergerak, itu akan terlihat seperti patung. Bunuh saja. Baik Ye Yufeng dan Chen Nansing segera bergegas menuju makhluk itu, mencoba membunuhnya bersama dengan Chen Zichen. Han Sen berubah bentuk menjadi pembunuh berdarah dan maju juga. Makhluk itu menjadi jauh lebih lambat, dan mereka bisa melihat bagaimana itu bergerak. Itu memang peluang besar. Karena kecepatannya telah diturunkan, makhluk itu gagal menyakiti Chen Zichen. Ketika mendarat, ia menyaksikan sekelompok orang dengan dingin dan sepertinya tidak panik sama sekali.
Mereka berempat menunjukkan senjata mereka dan mulai menyerang. Namun, serigala black metal tiba-tiba melolong dan dengan cepat melompat lagi, kecepatannya secepat sebelumnya. Sialan, makhluk ini sangat aneh sehingga kutukan waktu bahkan tidak berhasil, seru Ye Yufeng, tampak ketakutan. Chen Zichen dan Chen Nanxing juga pucat. Mereka juga bisa mengatakan bahwa kecepatan serigala tidak terpengaruh oleh jiwa binatang. Namun, Han Sen tidak berpikir serigala itu kebal terhadap kutukan waktu. Bahkan, kutukan waktu sudah bekerja padanya. Karena itu tidak melambat, sangat mungkin bahwa pada awalnya serigala tidak pernah menggunakan semua yang dimilikinya. Itu mencoba untuk memikat seluruh kelompok untuk mendekat sebelum itu membunuh mereka semua. Bab 362. Serigala logam hitam dengan cepat melintas di depan Chen Nanxing, yang cukup cepat untuk memanggil perisai tembaga besar lebih dari 3 kaki untuk memblokir cakar. Retak. Perisai setebal 5 inci yang tampak sangat kokoh tiba-tiba terbuka oleh cakar serigala seperti selembar kertas. Hampir pecah menjadi 2. Perisai darah suci saya. Chen Nanxing menangis marah. Chen Zichen dan Ye Yufeng masing-masing memotong serigala yang baru saja mendarat dengan pedang. Saat pedang itu melintas, serigala logam sudah melemparkan dirinya ke arah Han Sen. Meskipun Han Sen memegang tombak yang berputar, melihat apa yang terjadi dengan perisai darah suci, dia tidak berani memblokir serigala dengan tombak. Jantungnya mulai berdetak kencang, dan kekuatan luar biasa memenuhi tubuhnya. Han Sen melangkah maju menggunakan spartikel dan menghindari serangan serigala logam. Setelah mendarat, serigala tidak segera menyerang lagi. Itu berbalik dan menatap Han Sen, jelas terkejut bahwa Han Sen bisa menghindari serangan itu. Selain serigala logam, Chen Nanxing, Chen Zichen, dan Ye Yufeng tidak berharap Han Sen juga bisa menghindari serangan serigala. Bahkan mereka merasa cukup sulit untuk mencapainya. Saat para evolver dengan poin gen mutan mereka mencapai batas maksimal, keempat pria yang bekerja untuk Chen semuanya terbunuh di bawah cakar serigala. Fakta bahwa Han Sen mampu melarikan diri sebagai orang yang belum dievakuasi membuat mereka kagum. Kembali, Ye Yufeng dengan cepat berteriak dan mulai berlari menuju pintu masuk. Meskipun serigala berada di bawah pengaruh kutukan waktu, mereka masih bisa melihat tidak ada harapan untuk membunuhnya. Ye Yufeng dan Chen Nanxing cepat, tetapi ketika mereka bergerak, serigala muncul di depan mereka seperti hantu, menghalangi jalan untuk keluar. Sialan, aku akan bertarung dengan itu. Chen Nanxing mengangkat perisai tembaga yang sudah hancur menjadi serigala logam. Tidak ada dari mereka yang berani mengendur. Memegang senjata mereka, mereka tahu betul bahwa jika mereka tidak bisa melewati serigala, tidak ada dari mereka yang bisa hidup. Namun, perilaku serigala menunjukkan kepada mereka harapan. Alasan mereka tidak bisa membunuh serigala sebelumnya adalah karena mereka bahkan tidak bisa memukulnya. Namun, jika serigala memilih untuk memblokir jalan mereka, itu harus menanggung serangan mereka. Dengan cara ini, mungkin mereka akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Tidak lama kemudian, mereka menemukan bahwa segala sesuatunya tidak semulus yang mereka kira. Serigala tidak hanya menghindari semua serangan mereka, tetapi juga mencakar perisai Chen Nanxing dalam sekejap mata. Retak. Perisai tidak bisa lagi menahan bentuknya dan hancur berantakan. Chen Nanxing terjatuh oleh kekuatan yang luar biasa dan jatuh sebelum dia bisa berdiri. Ding! Ye Yufeng tiba-tiba memegang belati di tangannya dan dengan cepat menusuknya di leher serigala. Beri aku jiwa buas, Ye Yufeng berseru, matanya berbinar. Jelas, dia sangat percaya pada serangannya. Bang! Belati itu mengenai leher serigala dan meledak, ribuan pedang kecil terbang ke segala arah ke arah serigala dengan kecepatan tinggi. Han Sen agak terkejut, tidak heran Ye Yufeng sangat percaya diri. Belati itu berubah menjadi jiwa binatang sekali pakai seperti bumerang kupu-kupu hantu. Sepertinya itu juga senjata darah suci. Kalau tidak, Ye Yufeng tidak akan begitu yakin pada dirinya sendiri. Apa yang terjadi selanjutnya membuat Ye Yufeng menjadi pucat. Ribuan bilah kecil mengenai tubuh serigala dan berdenting. Dengan ketajaman dan kecepatan senjata, itu bahkan tidak memotong rambut serigala, tetapi jatuh di lantai seperti pecahan kaca. Bagaimana mungkin? Ye Yufeng hampir menatap matanya. Chen Nanxing dan Chen Zichen juga tercengang. Jelas, mereka juga bisa mengetahui seberapa bagus belati itu. Namun, penampilan serigala membuat mereka merasa putus asa. Hanya Han Sen yang telah menetapkan serigala menjadi makhluk super yang menebak hasilnya, dan tidak terlihat terkejut sama sekali. Setelah diserang, serigala logam gelisah. Itu melolong lagi dan datang pada Ye Yufeng. Darah tiba-tiba tumpah. Ye Yufeng menggunakan semua kekuatannya untuk berlari. Meskipun ia berhasil menghindari terkena di bagian-bagian vital, kakinya dicakar dan darah mulai mengalir dengan baik. Chen Zichen dan Chen Nanxing telah mengambil kesempatan untuk keluar dari celah di dinding emas hijau dan dengan cepat berlari keluar. Karena kakinya terluka, Ye Yufeng tidak bisa berlari kencang. Menjadi yang terakhir, Ye tidak bisa lagi menghindari serangan kedua dari serigala. Merasa putus asa, Ye Yufeng mengangkat pedangnya dan ingin memotong serigala sebelum dia mati. Meskipun tidak ada gunanya, dia tidak ingin turun melakukan apa-apa. Pedang darah suci tidak berguna melawan serigala dan segera bangkit kembali, hampir memotong Ye Yufeng sendiri. Melihat cakarnya hampir di dadanya, meskipun Ye Yufeng mengenakan baju besi darah suci, dia tidak berpikir itu bisa melindungi dirinya sendiri. Inilah akhir dari saya, dia pikir. Tiba-tiba,
Ye Yufeng merasakan seseorang menariknya dari belakang, menjauh dari cakar. Bang! Ye Yufeng diusir menuju pintu keluar. Bangun, dia melihat Han Sen berdiri di seberang serigala. Dolar, Ye Yufeng linglung. Dia tidak percaya dolar akan menyelamatkannya. Pergi, kenapa kamu berdiri di sana? Han Sen berseru dengan mata tertuju pada serigala. Alasan dia menyelamatkan Ye Yufeng bukan karena dia menyukai pria itu, tetapi karena dia memikirkan metode untuk membunuh makhluk super itu, dan Ye Yufeng dan kutukan waktunya akan sangat membantu dalam rencana Han Sen. Bab 363. Ye Yufeng menatap Han Sen dengan perasaan rumit dan terlatih-tatih di luar. Saat dia berlari, dia terus melihat ke belakang dan melihat serigala logam hitam telah melemparkan dirinya ke arah Han Sen dengan kecepatan tinggi yang sama. Ye Yufeng tidak tega melihatnya. Meskipun dia merasa mengerikan, Han Sen sudah dikutuk. Jika dia tidak pergi cukup cepat, hidupnya diselamatkan oleh Han Sen juga akan berakhir di sana. Ye Yufeng mengertakkan gigi dan berlari secepat kakinya yang terluka bisa membawanya. Serigala itu terus melolong. Di dalam sarang, pandangan Han Sen tertuju pada serigala logam. Sebelum serigala melompat, Han Sen sudah melangkah maju. Dengan jantung berdebar dan darah memompa, pembuluh darah Han Sen menonjol di sekujur tubuhnya seperti ular hijau, tampak menakutkan. Kekuatan bidat mantra digunakan untuk itu ekstrim, dan overload telah memotivasi sel-sel tubuh Han Sen. Han Sen hampir bisa mendengar tulangnya mengerang. Cepat, sangat cepat. Ketika Han Sen menggerakkan kakinya ke depan, itu hampir menjadi kabur. Meski begitu, Han Sen masih lebih lambat dari serigala logam. Serigala ini adalah makhluk super yang menampilkan kecepatan, jadi itu bahkan lebih cepat daripada kura-kura. Bahkan ketika kutukan waktu masih bekerja, Han Sen masih lebih lambat dari serigala. Namun, serigala itu tidak dapat mengenai Han Sen. Keterampilan Kiting Han Sen membuat serigala pergi ke tempat yang salah, di mana Han Sen telah menghindari sebelumnya. Tentu saja, Han Sen tidak bisa memprediksi masa depan. Alasan itu terjadi adalah bahwa Han Sen bisa menentukan kemana serigala akan pergi selanjutnya, karena dia mengerti polanya. Han Sen memimpin serigala menyerang dirinya sendiri sampai batas tertentu. Keterampilan Kiting yang ia pelajari dari Queen memungkinkannya untuk melindungi dirinya dari serigala. Namun, hampir tidak mungkin baginya untuk membunuh serigala. Bahkan jiwa binatang sekali pakai darah suci tidak dapat melukainya, pada dasarnya Han Sen tidak punya kesempatan untuk membunuhnya. Sebelum Ye Yufeng mengambil kutukan waktu kembali, Han Sen mencoba untuk melawan serigala sebanyak mungkin, berusaha mengetahui kekuatannya dengan lebih baik, yang akan membantu dia di masa depan. Meskipun Han Sen bisa memprediksi tindakan serigala, itu terlalu cepat dan kuat untuk Han Sen balas. Melihat Ye Yufeng juga sudah kehabisan, Chen Zichen dan Chen Nanxing linglung. Ye Yufeng terluka di kaki, dan mereka pikir itu tidak mungkin dia bisa bertahan hidup. Ye Yufeng tidak repot-repot berbicara dengan saudara-saudara dan melihat ke pintu masuk. Namun, dia tidak melihat Han Sen keluar. Tidak perlu melihat, orang itu tidak bisa datang, kata Chen Nanxing. Diam, meskipun Ye Yufeng memikirkan hal yang sama, dia tidak ingin mendengar Chen Nanxing mengatakannya dengan lantang. Ye Yufeng tidak bisa mengerti mengapa dolar memilih untuk menyelamatkan Ye dengan risiko hidupnya sendiri pada akhirnya. Ketika Chen Nanxing hampir kehilangan kesabaran, dia tiba-tiba mendengar langkah kaki dari sarang. Apakah serigala keluar? Chen Nanxing tiba-tiba panik dan dengan cepat berlari kembali, lupa tentang pelanggaran Ye Yufeng. Ye Yufeng melihat ke bawah dan dikejutkan oleh sosok emas. Itu tidak lain adalah dolar. Chen Zichen juga melihat Han Sen dan terkejut. Kenapa dia juga selamat? Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Ye Yufeng saat Han Sen melompat keluar lubang. Ya, jawab Han Sen. Jika Ye Yufeng tidak pergi terlalu jauh dari kutukan waktu sehingga jiwa binatang buas kembali ke pemiliknya secara otomatis, Han Sen bisa bertahan sedikit lebih lama. Setelah pertarungan, Han Sen menjadi lebih yakin dengan dugaannya. Terlalu sulit baginya untuk membunuh makhluk super sendirian. Sebelumnya, Han Sen tidak meminta bantuan orang lain, karena dia takut orang lain mungkin lebih menjadi beban daripada bantuan. Namun, setelah bertemu dengan para evolver, Han Sen memiliki pemikiran baru yang dirumuskan. Secara normal, orang-orang dari First God Sanctuary tidak akan sebanding dengan makhluk super, bahkan jika mereka telah memaksimalkan poin super geno mereka. Evolver seperti Ye Yufeng, Chen Nanxing dan Chen Zichen bisa bertahan lama saat menghadapi makhluk super. Ye Yufeng sangat membantu karena dia memiliki jiwa binatang yang istimewa, kutukan waktu. Meskipun kutukan waktu tidak memperlambat serigala logam yang cukup bagi mereka untuk mengalahkannya, itu tidak masalah. Han Sen masih memiliki letnan api, yang dapat meningkatkan kekuatan kutukan waktu dan selanjutnya mengurangi kecepatan serigala. Jika Han Sen bisa menemukan beberapa jiwa buas dengan fungsi yang sama, mungkin dia bisa lebih jauh membatasi kemampuan makhluk super. Masih ada satu masalah utama, yaitu bagaimana cara membunuh makhluk super itu. Karena bahkan jiwa binatang sekali pakai darah suci tidak dapat melukai serigala logam, akan lebih sulit untuk membunuhnya. Han Sen memiliki pedang jiwa binatang suci darah dari Tuan Yu. Dengan peningkatan dari pedang iblis dan letnan api, mungkin itu mungkin untuk membunuh serigala. Namun, dia harus memukul serigala terlebih dahulu. Han Sen sendiri tidak bisa mencapai itu, jadi dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa membuat Ye Yufeng setuju untuk membantunya.
Akan lebih baik jika dia juga bisa mendapatkan bantuan Chen Zichen dan Chen Nanxing. Saat menggunakan perisai darah sucinya, Chen Nanxing berhasil menerima beberapa serangan dari serigala. Mungkin dengan Letnan Api, dia bisa menangani serangan serigala lebih lama, yang akan membuat Han Sen lebih lama. Han Sen bertanya-tanya apakah Chen Nanxing memiliki lebih banyak perisai darah suci. Jika tidak, itu akan baik-baik saja, selama dia bisa sedikit mengalihkan perhatian serigala. Dolar, ternyata kamu juga seorang evolver. Kamu telah menyembunyikannya dari kami, kata Chen Nanxing. Secara alami, Chen Nanxing percaya bahwa Dolar adalah seorang evolver yang telah berevolusi tetapi tetap berada di suaka dewa pertama seperti mereka. Kalau tidak, bagaimana mungkin baginya untuk melarikan diri dari serigala? Bahkan, Chen Zichen dan Ye Yufeng juga mempercayainya. Mereka menerima begitu saja bahwa orang yang tidak dievolusikan tidak bisa sekuat itu. Han Sen tidak membantah, karena dia tidak peduli dengan hal-hal ini. Dolar, jika kamu membutuhkan sesuatu di masa depan, tanyakan saja. Aku akan mengingat ini selamanya, kata Ye Yufeng dengan serius kepada Han Sen. Aku punya sesuatu yang ingin kutanyakan padamu, kata Han Sen terus terang. Bab 364. Sebut saja, kata Ye Yufeng. Turun bersamaku lagi dan bunuh serigala, kata Han Sen tenang. Mendengar kata-kata Han Sen, Ye Yufeng, Chen Nanxing dan Chen Zichen semua tampak bingung, tidak dapat mempercayai apa yang baru saja dikatakan Han Sen. Orang normal seharusnya tahu dengan jelas sekarang bahwa mustahil bagi mereka untuk membunuh serigala. Bahkan mereka semua adalah evolver pada titik ini, mereka baru saja berevolusi dan tidak pernah berlatih Hyper Geno Art yang dirancang untuk evolver. Dibandingkan dengan evolusi rata-rata, mereka jauh lebih lemah. Oke, kamu telah menyelamatkan hidupku, jadi adil kalau aku mengembalikan hidupku padamu. Meskipun Ye Yufeng juga percaya bahwa turun sama dengan kematian, dia tetap setuju untuk melakukannya. Han Sen tersenyum dan berkata, aku memintamu untuk datang karena aku tahu ada cara bagi kita untuk melawan serigala. Jika aku memintamu untuk mati demi aku tidak akan menyelamatkanmu sekarang. Sebelum Ye Yufeng berbicara, Chen Zichen bertanya, Dolar, Anda benar-benar berpikir kami bisa membunuh serigala? Jika hanya Ye Yufeng dan aku pikir kita memiliki peluang 50%. Jika kau dan saudaramu bergabung dengan kami, maka kita harus memiliki peluang 70%, kata Han Sen, yakin pada dirinya sendiri. 70%. Chen Nanxing memandang Han Sen dengan ragu dan berkata, itu adalah kita berempat tadi, dan kita bahkan kehilangan beberapa jiwa binatang suci darah. Mengapa ada yang berubah ketika kita mencoba yang kedua kalinya? Terakhir kali, kita tidak mengenal serigala dengan sangat baik. Tapi sekarang kita tahu, sehingga kita dapat merancang taktik sesuai dengan karakteristiknya, yang akan meningkatkan peluang kita, Han Sen tersenyum dan menjelaskan. Chen Zichen merenung dan berkata, meskipun itu benar, aku khawatir taktik tidak akan berhasil pada serigala. Kecepatan dan kekuatannya sangat luar biasa. Bagaimana jika kita menambahkan ini ke dalam persamaan? Han Sen memanggil Letnan Api. Letnan Api muncul di sebelah Han Sen, semua jiwa binatang di dekatnya tiba-tiba memiliki cahaya merah. Apakah ini aura darah suci? Tiga orang itu terkejut melihat Letnan Api dan merasakan kemampuan jiwa binatang buas mereka meningkat. Tepat sekali, darah suci adalah jiwa binatang buas yang bisa meningkatkan kekuatan semua makhluk buas dalam rentang tertentu. Jika kita menggunakannya bersama dengan kutukan waktu, kita akan lebih memperlambat serigala. Jika kita merancang dengan benar, kita akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya, kata Han Sen. Chen Nanxing melihat Letnan Api terkejut. Aura darah suci sama langka dengan orang berkaki tiga. Semua geng akan mati bahkan untuk aura mutan. Efek dari aura jiwa binatang mutan sudah luar biasa untuk geng, apalagi yang suci darah. Di antara semua geng di suaka dewa pertama, tidak banyak yang memiliki aura darah suci. Fakta bahwa Han Sen memiliki satu untuk dirinya sendiri tampaknya menjadi pemborosan besar dari perspektif Chen Nanxing. Dolar adalah satu-satunya serigala, sedangkan aura dimaksudkan untuk grup. Semakin banyak orang, semakin banyak kekuatan yang dimiliki aura. Dengan aura darah suci, kita memang bisa mencobanya. Namun, kita harus memiliki rencana menyeluruh terlebih dahulu. Chen Zichen menatap Letnan Api itu dari dekat dan bertanya pada Chen Nanxing, Nanxing, Anda memiliki tameng darah suci lainnya benar. Saya memang memiliki cadangan, tetapi ini adalah yang terakhir. Perisai jiwa binatang sulit ditemukan. Chen Nanxing merasa enggan menggunakan perisai cadangannya, takut bahwa itu akan dihancurkan oleh serigala lagi. Butuh banyak upaya baginya untuk mengumpulkan perisai. Meskipun setelah dia memasuki suaka dewa kedua, jiwa-jiwa binatang buas ini tidak akan seefektif itu, dia masih bisa menggunakannya untuk melindungi dirinya pada awalnya. Jika dia kehilangan semuanya di sini, dia akan memiliki kerugian di suaka dewa kedua. Dengan aura jiwa buas, perisai akan diperkuat dan bisa bertahan lebih lama. Selain itu, kamu bahkan tidak perlu menggunakannya terlalu banyak. Hanya memblokir serigala ketika itu sangat penting dan mengambil perisai kembali setelah itu. Ini akan baik-baik saja, Chen Zichen tersenyum dan berkata. Baik Chen Zichen dan Chen Nanxing setuju untuk mengambil bagian dalam rencana untuk membunuh serigala. Tentu saja, mereka tidak melakukannya untuk Han Sen, tetapi untuk jiwa binatang serigala.
Makhluk itu sangat kuat. Jika mereka bisa mendapatkan jiwa buasnya dan itu adalah tipe yang tepat, itu harus dianggap kuat di Second God Sanctuary juga. Adapun cara mendistribusikan keuntungan, daging serigala adalah milikku, dan siapapun yang membunuh serigala akan menjaga jiwa binatang itu. Kedengarannya adil. Han Sen melamar. Serigala haruslah makhluk super. Dia menginginkan jiwa binatang dan intisari kehidupan. Dia tidak yakin apakah dia bisa mendapatkan jiwa binatang buas, tetapi dia tidak bisa membiarkan siapapun tahu tentang esensi kehidupan. Tentu, tidak masalah, Chen Nanxing setuju. Chen Zichen dan Ye Yufeng juga baik-baik saja dengan itu. Mereka tidak membutuhkan daging darah suci, sehingga yang bisa mereka lakukan hanyalah memberikan atau menjualnya. Bagaimana dengan telurnya? Chen Zichen mengajukan pertanyaan kunci. Mereka mungkin tidak bisa mendapatkan jiwa binatang dari serigala, tetapi telur pasti akan menghasilkan jiwa binatang. Masih terlalu dini untuk membicarakan hal itu. Mari kita coba jika kita bisa membunuh serigala terlebih dahulu. Han Sen tidak kompromi. Sangat mungkin bahwa akan ada jiwa binatang buas yang super di dalam telur juga, dan Han Sen tidak mau menyerah begitu saja. Kakak-kakak Chen pasti sedang mengamati telur juga. Jika mereka memulai pertengkaran sekarang, mereka mungkin bahkan tidak bisa pergi sebagai sebuah tim. Baik, Chen Zichen mengangguk dan membiarkannya pergi. Dia percaya bahwa jika mereka benar-benar bisa membunuh serigala, kedua bersaudara itu akan memiliki peluang lebih besar pada telur karena mereka akan bekerja sama. Mereka berempat menjelaskan semua jiwa binatang yang mereka miliki masing-masing dan merancang rencana untuk melawan serigala sesuai dengan karakteristiknya. Butuh waktu lama bagi mereka untuk menyelesaikan rencana itu. Ingat, jika kita tidak menabrak serigala, segera kembali. Jangan mencoba mengambil risiko. Kita selalu bisa kembali selama serigala tetap di dalam sarang. Tidak perlu terburu-buru, Chen Zichen mengulangi rencana sebelumnya mereka turun. Dia takut Han Sen dan Ye Yufeng akan mengganggu rencana untuk merebut jiwa buas. Kami akan melakukan semua yang kami rencanakan, Han Sen setuju, karena dia tidak percaya yang lain memiliki apa yang diperlukan untuk membunuh makhluk super. Bab 365. Mereka berempat memasuki sarang satu persatu sesuai rencana. Kali ini, Chen Nanxing adalah yang pertama. Chen Nanxing sedang berjalan dengan perisai darah suci di atas kepalanya. Tugasnya adalah memblokir serangan pertama dari serigala logam sehingga Ye Yufeng punya waktu untuk menggunakan kutukan waktu pada serigala. Adapun Han Sen, meskipun dia memegang tombak berputar, dia tidak berencana untuk menggunakannya. Lagi pula, Ger tidak akan ditingkatkan oleh aura karena itu bukan jiwa buas. Karena itu, mustahil baginya untuk menggunakannya untuk membunuh makhluk super. Han Sen menyembunyikan pedang darah suci dan pedang iblis, berencana untuk memotong serigala jika dia bisa menemukan titik lemahnya. Memegang perisai bundar hitam, Chen Nanxing berjalan ke sarang, merasa gugup. Perisai ini jauh lebih kecil dari yang tembaga. Memikirkan kekuatan dan kecepatan yang luar biasa dari serigala, dia tidak merasa aman sama sekali. Dengan melolong, bayangan hitam tiba-tiba berlari dari sel, meninggalkan Chen Nanxing tidak ada kesempatan untuk menghindar. Chen Nanxing dengan cepat mengangkat perisai untuk melindungi dirinya sendiri. Bang! Merasakan kekuatan yang kuat mengenai perisai, Chen Nanxing terlempar puluhan kaki meskipun dia mendorong perisai dengan bahunya. Chen Nanxing menabrak dinding dan berguling untuk bangkit, melihat tiga tanda panjang ditambahkan ke permukaan perisainya, yang jelas dicakar oleh serigala. Dengan buff dari Letnan Api, perisai itu menjadi lebih kuat. Kalau tidak, pasti sudah hancur. Chen Nanxing dengan cepat melihat ke serigala dan melihat bahwa Ye Yufeng telah selesai menggunakan kutukan waktu. Melihat bahwa serigala menjadi jauh lebih lambat, Chen Nanxing menghela nafas lega. Namun, serigala dengan cepat melemparkan dirinya lagi ke Chen Nanxing. Meskipun telah diperlambat, kecepatannya masih menakutkan. Sebelum Chen Nanxing bisa mengumpulkan kekuatannya, serigala sudah ada di depannya. Bergulir dan merangkak, Chen Nanxing jatuh sambil berteriak, jika kamu tidak terburu-buru, aku akan dibunuh. Ye Yufeng menarik Chen Nanxing menjauh dari serigala. Memegang senjata mereka, Han Sen dan Ye Yufeng dengan cepat meluncurkan serangan pada serigala. Di bawah buff Letnan Api, kutukan waktu telah memperlambat serigala secara signifikan. Namun, makhluk super itu masih bisa mengelak dari semua serangan keempat dan kadang-kadang melawan. Meskipun itu 1 lawan 4, serigala masih memiliki keuntungan. Mereka berempat harus berkolaborasi satu sama lain untuk mengatasi makhluk itu. Untungnya, mereka sudah merencanakan sebelumnya dan tidak panik. Sialan, kenapa serigala begitu ganas? Chen Nanxing dicakar lagi di bahunya. Meskipun ia berhasil menghindari terkena di bagian-bagian vital, bahunya tergores dalam, dan darah mengalir. Bang! Han Sen menusuk tombaknya pada serigala, yang merupakan pertama kalinya mereka menabrak makhluk itu. Namun, kekuatan pemintalan tidak berguna di atasnya. Serigala logam mengguncang tubuhnya dan menyingkirkan tombak, bulunya benar-benar utuh. Mundur, segera, seru Chen Zichen. Keempatnya terluka sampai batas yang berbeda, jadi tidak masuk akal bagi mereka untuk terus maju. Menurut rencana awal mereka bertarung saat mereka mundur. Akhirnya, mereka berhasil masuk ke saluran kecil. Meskipun serigala berusaha mengejar mereka, saluran itu terlalu sempit untuk itu, jadi menyerah. Setelah beristirahat dan menyembuhkan selama 2 hari di tanah, mereka berempat kembali bertarung dengan serigala tanpa hasil. Namun,
Meskipun mereka tidak mampu mengalahkan serigala, mereka telah belajar lebih banyak tentang makhluk itu melalui upaya berulang kali. Mereka bisa lebih sering memukul serigala, dan mereka semakin jarang terluka. Namun, mereka tidak pernah bisa melukai serigala. Bahkan senjata darah suci tidak meninggalkan bekas di tubuhnya. Makhluk itu sangat kuat. Saya khawatir kita tidak bisa membunuhnya bahkan jika kita terus mencoba, kata Chen Nanxing, sedih setelah beberapa kali gagal. Chen Zichen dan Ye Yufeng tetap diam. Bahkan, mereka sepakat dengan Chen Nanxing. Serigala logam itu sangat kuat sehingga mereka tidak pernah bisa melukainya. Namun, mereka sudah terlalu jauh untuk menyerah. Semua orang melihat ke Han Sen. Tentu, Han Sen tidak mau menyerah. Meskipun mereka tidak bisa melukai serigala logam, mereka telah memukulnya beberapa kali. Han Sen telah mengamati dengan cermat reaksi serigala. Meskipun makhluk super memiliki tingkat kebugaran yang luar biasa, beberapa lebih lemah daripada yang lain. Serigala logam ini kira-kira sejajar dengan bayi Golden Growler. Itu hanya cepat, tetapi kurang dibandingkan dengan Growler emas dewasa. Semua jenis makhluk memiliki kelemahannya sendiri, tetapi karena kebugaran keseluruhan makhluk super itu terlalu bagus, kelemahan di sana bisa diabaikan. Sebagai contoh, ketika Han Sen pertama kali bertemu bayi emas, dia bahkan tidak bisa melukai matanya. Kali ini situasinya serupa, tetapi lebih baik. Setelah provokasi berulang, Han Sen secara bertahap menemukan bagian yang lebih lemah dari serigala. Namun, itu hanya relatif lemah. Bahkan di bagian yang lebih lemah, Han Sen merasa butuh lebih dari 35. 0 dalam kebugaran, ditambah pedang darah suci, pedang iblis dan letnan api, untuk menyebabkan cedera. Han Sen telah belajar bahwa bagian terlemah dalam tubuh serigala logam adalah rahangnya. Han Sen merasa seperti serigala logam selalu dengan hati-hati melindunginya, jadi tidak sulit untuk memukulnya di sana. Untungnya, karena kelompok orang terlalu lemah untuk serigala logam untuk tetap waspada. Itu telah berkali-kali melawan kelompok itu dan mulai berpikir bahwa mereka tidak akan pernah bisa menyakitinya. Inilah yang berusaha dicapai oleh Han Sen. Alasan dia tidak menggunakan pedang darah suci dan pedang iblis adalah untuk menunggu ini terjadi. Dia hanya akan memiliki satu peluang. Jika dia tidak berhasil, serigala akan dijaga di masa depan. Oleh karena itu, Han Sen telah menahan diri dan menunggu kesempatan terbaik untuk melakukan serangan fatal.